Seperti biasa, buat kalian yang ketinggalan ceritanya, bisalah cek link yang ada di deskripsi atau playlist di channel ini. Jangan lupa juga bantu like dan subscribe, bantu channel ini menuju 1 juta subscriber pada tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai. Lanjut. Welcome to Walking Dead Season 5. Setelah sekian lama terkurung dalam kotak besi, mereka mulai menyusun rencana untuk mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba sebuah granat kejut mengagetkan mereka dan ketika Rick tersadar, ia dan beberapa orang lainnya pun dibawa pergi ke sebuah ruangan dengan pemandangan yang sangat amat mengerikan. Jadi, jika kalian takut dengan darah, mohon di skip dulu adegan ini. Ngeri-ngeri sedep bro. Rick, Bob, Daryl, Glenn, dan beberapa orang lainnya pun diikat secara berurutan. Hingga 2 anggota Garrett mulai melakukan aksi kejinya. Untung saja saat mereka mendekati Glenn, si Garrett datang melakukan pendataan. Kesempatan itu pun digunakan Bob untuk kembali memohon agar hal buruk ini tidak benar-benar terjadi. Namun Garrett tak memperdulikan hal itu dan malah mendekati Rick karena sebenarnya ia sudah tahu bahwa ada sebuah tas yang telah disembunyikan. Sembari mengacungkan pisaunya ke arah Bob, Garrett pun menanyakan apakah isi dari tas itu, sehingga mau tak mau Rick terpaksa memberitahunya. Rick kira setelah menceritakan semua itu mereka akan segera dilepaskan, namun ternyata tidak semudah itu Ferguson, karena tetap saja Garrett menyuruh 2 anggotanya untuk melanjutkan tugas yang brutal. Hingga tiba-tiba ternyata sebelum semua itu berlangsung, perjalanan Carol dan Tyrese sempat terhenti dengan terlihatnya seekor zombie yang menghadang. Semula, Carol menganggapnya remeh dan akan menanganinya dengan mudah. Namun ternyata banyak zombie-zombie lain yang berjalan ke arah mereka. Carol dan Tyrese pun segera pergi menjauh dan menyadari bahwa zombie-zombie itu berjalan menuju terminus karena suara tembakan yang terdengar. Carol dan Tyrese sempat heran, tembakan itu terjadi apakah karena terminus diserang ataukah terminus tengah menyerang. Dengan itu mereka pun bergegas mendekati berharap dapat menemukan informasi yang jelas. Hingga siapa sangka tanpa sengaja mereka menemukan seorang pria bernama Martin yang merupakan anggota terminus. Tanpa ragu lagi mereka pun mulai menginterogasi untuk mencari tahu sumber tembakan yang terdengar, dan tak lupa juga menanyakan rekan-rekannya di sana. Namun Martin terus berbelit sehingga Carol yang sudah tak sabar lagi meminta Tyrese untuk menjaga pria itu dengan baik, sementara dirinya akan pergi solo rank meratakan base lawan. Benar saja, Carol mulai melumuri seluruh badannya dengan sunscreen biar glowing dan mulai membaur dengan para zombie-zombie di sana. Hingga Carol mulai menyadari bahwa ini bukanlah tempat yang baik dan langsung melancarkan serangan. Dan Garrett pun segera bergegas pergi mencari sumber ledakan tanpa menyadari Rick tengah berusaha melepaskan dirinya untuk memulai perlawanan. Hingga ketika Martin pergi tanpa basa-basi, Rick langsung menujah kedua pria kurang pendidikan itu dan bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu juga kita diperlihatkan dengan Sersan Abraham, Maggie dan lainnya yang masih terkurung dalam kotak. Eugene menyadari kekacauan tengah berlangsung pun berencana untuk membuka pintu dengan keahliannya, hingga Carl dan Maggie menegaskan bahwa mereka harus segera bersiap-siap karena apapun yang terjadi, Rick dan lainnya pasti akan segera datang menyusul mereka. Benar saja, Rick dan lainnya terus bergegas menyusuri ruangan penuh dengan potongan-potongan sapi berdaging yang siap dipasarkan dan terus menyelinap untuk memulai perlawanan. Dalam perjuangan itu mereka menyadari bahwa ada seseorang yang masih terkurung dan Glenn mengatakan bahwa kita harus saling menolong meski dalam keadaan apapun. Namun ketika
pria itu berhasil keluar, nampaknya ia sudah mulai frustasi dengan semua ini sehingga Rick terpaksa membiarkannya menjadi santapan zombie di sana. Peluru-peluru pun saling berterbangan, namun mereka tak menyerah dan terus bergegas hingga ketika anggota-anggota Care datang mendekat, Rick mulai mencari kesempatan dan sementara itu Carol masih terus berjalan di antara zombie-zombie meresahkan hingga ia mulai memasuki ruangan dan menyadari akan adanya barang-barang Daryl dan Rick di sana. Tentu hal itu membuat Carol semakin penasaran, terlebih lagi dengan ruangan-ruangan aneh yang ia temukan, hingga tiba-tiba Mary datang memintanya untuk menyerah. Namun tentu saja hal itu tak membuat Carol bergetar dan langsung melakukan perlawanan. Melihat Mary yang telah tersungkur, Carol pun mulai menanyakan apa yang telah terjadi. Hingga dengan raut wajah sedihnya, wanita itu sedikit menjelaskan bahwa tempat ini dahulu memang benar tempat penampungan. Namun tiba-tiba beberapa kelompok datang menyerang. Dan sejak saat itulah mereka menjadi buas untuk tetap menyelamatkan tempat ini dari tangan-tangan Nacal. Mendengar hal itu, Carol pun menanyakan keberadaan Rick dan lainnya saat ini. Namun Mary berbelit tak memberi penjelasan yang jelas sehingga Carol bertindak tegas dan mulai membuka pintu agar wanita itu menjadi santapan zombie yang semakin mendekat. Sedangkan kini perhatian Tyrese teralih dengan terlihatnya asap yang membumbung tinggi dan juga para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya hingga tiba-tiba Martin berhasil melepaskan diri dan menggunakan Judith untuk mengancam Tyrese di sana. Tentu ia tak mau Judith mengalami hal buruk dan menuruti semua perkataan Martin, bahkan ketika pria itu menyuruhnya keluar ia tetap menurutinya. Namun tentu kita tahu pria seperti apa Tyrese sebenarnya yang tak mungkin menyerah dengan keadaan begitu saja, dan akhirnya Tyrese kembali masuk melakukan serangan bertubi-tubi melampiaskan amarahnya di sana. Sedangkan kini Maggie dan lainnya terus menyiapkan diri menunggu kedatangan Rick. Hingga tiba-tiba Rick dan lainnya datang mendekat dan segera membawa mereka keluar. Suasana begitu mencekam, terlebih lagi dengan Garrett yang berusaha menghentikan mereka. Namun Rick segera memberi perlindungan sehingga mereka berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata Rick tak ingin kejadian ini berakhir begitu saja, karena ia segera mengajak mereka mengambil senjata yang sempat ia simpan dan berniat untuk kembali masuk ke dalam melakukan serangan. Tentu banyak dari mereka yang berusaha menentang karena saat ini mereka sudah berhasil keluar dan hanya harus pergi menjauh mencari tempat yang lebih aman. Hingga tiba-tiba Carol menampakkan diri yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Daryl pun menyambutnya dengan sangat senang. Begitu juga Rick yang tak percaya Carol berada di hadapannya saat ini. Namun Carol tak mau membahas hal itu terlalu jauh dan mengajak mereka segera pergi untuk menunjukkan sesuatu. Hingga betapa senangnya Rick ketika melihat Judith yang ternyata masih hidup. Sebelum melangkah lebih jauh, Rick kembali menyampaikan rasa herannya terhadap Carol yang tiba-tiba datang setelah apa yang mereka lewati bersama. Namun nampaknya Carol benar-benar tak mau mengingat hal itu lagi karena yang terpenting saat ini mereka telah kembali bersama. Dengan itu mereka pun terus melangkahkan kaki yang sebenarnya sudah benar-benar lelah menjalani semua ini. Namun mau bagaimana lagi karena mereka harus terus menjalani kenyataan yang pedih ini yang malah mereka lewati bersama, dan kewaspadaan selalu terpancar di raut wajah mereka. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan yang memancing perhatian, dan siapa sangka ternyata ada seseorang yang hampir menjadi santapan zombie di sana. Clear. Keep watch.
Pria itu pun sempat memperkenalkan diri sebagai Gabriel, namun Rick tak memperdulikannya dan langsung memastikan bahwa pria itu tidak berbahaya. Gabriel pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai persenjataan karena dirinya hanya percaya akan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Tak mau suasana semakin tegang, Gabriel menanyakan tempat tinggal Rick dan kawan-kawan saat ini karena jika tidak mempunyai tempat yang dituju, dirinya mempunyai sebuah gereja untuk mereka singgahi. Rick pun tak semata-mata menerima tawaran itu dan kembali melakukan pemeriksaan sembari menanyakan berapakah jumlah orang dan jumlah zombie yang telah ia bunuh untuk bertahan hidup. Gabriel pun benar-benar heran dengan pertanyaan yang dilontarkan. Apalagi membunuh? Iwak tongkolku dipangan kucing, tak ikhlas nih. Tuhanku tidak pernah mengajarkan kekerasan. Anjas. Magicom yang tak mau mengambil pusing atas perdebatan itu pun meminta Gabriel untuk segera mengantar mereka ke gereja karena mereka sangatlah membutuhkan tempat untuk beristirahat. Hingga setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, mereka pun tiba di gereja yang Gabriel bicarakan. Namun lagi-lagi Rick tak mau mempercayainya begitu saja sehingga meminta Gabriel menunggu sementara ia akan melakukan pemeriksaan. Mereka pun bergegas masuk ke dalam menyusuri setiap ruangan yang siapa sangka tempat itu masih sangat rapi dan sepi kosong, tak ada penghuni lain. Setelah memastikan tempat itu aman, Rick pun berniat mengajak Abraham dan lainnya masuk ke dalam. Namun Abraham juga baru saja berkeliling dan menemukan sebuah bus yang hanya membutuhkan sedikit perbaikan. Maka dari itu ia berencana untuk mengajak mereka semua melanjutkan perjalanan sebelum keadaan kembali memburuk. Rick pun menolak hal itu dengan tegas karena perjalanan sangat membutuhkan makanan dan amunisi senapan sehingga mereka harus mempunyai persiapan. Begitu juga dengan Glenn, Daryl, dan Bob yang juga mengikuti perkataan Rick di sana. Rick yang merasa membutuhkan banyak persediaan pun kembali menanyakan bagaimana cara Gabriel bertahan hidup sampai saat ini. Apakah benar hanya keberuntungan? Gabriel pun menjelaskan bahwa dirinya bertahan dengan mengumpulkan makanan yang tersimpan di tempat ini sebelum wabah berlangsung dan juga menelusuri sisa-sisa di sekitarnya. Namun meskipun begitu, Gabriel juga memberitahu bahwa ada sebuah tempat yang belum terjamah dan mungkin masih banyak persediaan di sana. Dengan itu Rick pun tak mau basa-basi lagi dan mengajak Gabriel segera pergi untuk memeriksanya. Ajakan itu sempat ditolak dengan alasan dirinya hanya akan menjadi beban. Namun tentu saja hal itu malah membuat Rick curiga dan berpesan kepada Kurt untuk terus berjaga selama dirinya pergi. Benar saja, mereka pun bergegas pergi mengikuti arahan Gabriel. Bob yang jenuh akan perjalanan ini mengungkapkan kesetujuannya kepada Rick terhadap rencana Abraham yang berencana untuk pergi ke Washington memperbaiki dunia. Namun Rick benar-benar tidak berpikir sejauh itu karena yang terpenting saat ini mereka hanya harus mencari persediaan yang cukup untuk bertahan hidup. Carol yang tak mau hanya berdiam diri ternyata juga mengajak Daryl mencari air bersih. Begitu juga dengan Glenn, Maggie, dan Tara yang memeriksa beberapa tempat di sana. Hingga setibanya di food bank atau bank makanan milik Tuan Crab, Gabriel segera mengajak mereka masuk ke dalam yang ternyata tempat itu sudah sangat kotor dengan adanya zombie-zombie yang selalu berendam. Let's line this place up good. Namun meskipun begitu, mereka harus tetap turun mengambil persediaan hingga Rick mempunyai sebuah ide untuk menggunakan rak-rak yang tertinggal agar para zombie tak dapat menyerang. Meski sangat menjijikan, berkubang di air yang sudah terkontaminasi, namun mereka tetap bekerja sama dengan baik dan terus membantai zombie-zombie yang berniat menyerang. Which way is gonna break?
hingga akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat dan membawa stok persediaan yang begitu melimpah. Dalam perjalanan itu Rick menyadari bahwa pedang Magicom telah hilang dan wanita itu mengatakan bahwa ia sudah sangat rindu dengan senjatanya seperti dirinya merindukan Andrea dan Herschel yang telah mati. Namun Rick tak mau terlalu terpaku akan kesedihan itu dan mengajak Magicom untuk terus bergegas. Hingga setibanya di sana, Rick segera datang mendekati Carl untuk memberitahu apa yang telah ia dapatkan. Namun ternyata Rick tak terlalu tertarik dengan hal itu karena dirinya juga telah menemukan sesuatu. Terdapat goresan-goresan aneh di sana, terlebih lagi dengan adanya sebuah kalimat ancaman di sana. Hal ini tak serta-merta membuat kita menyimpulkan Gabriel orang jahat, namun ini berarti sesuatu yang sangat penting. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan terlihat mereka yang tengah menikmati kehangatan bersama. Pada momen itu Abraham kembali membuka suara dengan mengatakan bahwa mereka semua tak bisa terus berlari dihantui ketakutan seperti ini. Kesana kesini mencari tempat berlindung, berusaha keras demi sebiji tupai, tidur dengan mata terbuka, waspada setiap saat. Apakah kalian ingin selamanya seperti ini? Abraham pun meminta Eugene menjelaskan apa yang berada di Washington saat ini, dan seketika pria itu mengatakan bahwa di sana terdapat infrastruktur yang kuat menahan wabah sebesar ini untuk memulai awal yang baru. Maka dari itu Abraham meminta Rick dan lainnya sadar bahwa mereka adalah manusia-manusia terampil yang tak bisa terus-menerus menjalani kehidupan ini. Semua pun terdiam karena keputusan mutlak berada di tangan Rick. Namun tiba-tiba Judith membuka suara hingga akhirnya Rick menyetujuinya. Di tengah-tengah kebersamaan itu Daryl menyadari bahwa Carol telah pergi dan memutuskan untuk segera menyusulnya. Siapa sangka momen itu membuat Daryl melihat mobil yang telah menculik Beth dan ia bergegas mengajak Carol untuk melakukan pengejaran. Bersamaan dengan itu juga terlihat Mas Bob yang tengah termenung hingga tiba-tiba Bob pun sangat terkejut melihat Garrett yang saat ini berada di hadapannya, membalas perbuatan Rick CS karena telah membuat terminus hancur, hingga ia mulai sadar bahwa kakinya telah dimutasi dan ternyata You taste much better than we thought you would. Dengan bangganya, Garrett menyantap lahap sebelah setengah matang itu di hadapan Bob, sembari memperlihatkan zombie-zombie yang siap menerobos masuk ke dalam. Garrett pun menegaskan bahwa inilah ganjaran atas kehancuran tempatnya, terlebih lagi dengan lolosnya si rambut brondol pirang atau Carol yang telah membuat ibunya terbunuh. Mendengar hal itu Bob pun tertawa lepas yang saya kira ia mulai ODGJ, namun ternyata ia senang karena dirinya telah tergigit dan berarti Garrett CS saat ini memakan daging yang telah terinfeksi zombie. You invaded me! Sementara itu Sasha terus mencari keberadaan Bob, menembus dinginnya malam dan membantai para zombie yang berusaha menyerang. Namun sial pencarian itu tak membuahkan hasil, hingga Rick dan Tyrese pun datang mengajaknya kembali bergabung dengan yang lainnya. Sasha sempat menolak karena masih merasakan keanehan di sana, namun Rick tetap tegas mengajaknya kembali karena saat ini Carol dan Daryl juga telah menghilang. Mengetahui hal itu Sasha pun sangat marah dan segera menginterogasi Gabriel karena ia sangat yakin bahwa pria itu terlibat dengan semua ini. Begitu juga dengan Rick yang meminta untuk berkata jujur atas apa yang ia sembunyikan, namun pria hitam manis itu tak memberi penjelasan yang jelas dan hanya seperti dihantui rasa bersalah di sana. Hingga tiba-tiba perhatian mereka teralih ketika melihat seseorang yang terbaring tak berdaya yang ternyata His leg! Get Bob inside! We'll take care of him! Tentu mereka begitu terkejut melihat keadaan Bob saat ini. Dengan kondisinya saat ini, ia pun memberitahu bahwa awalnya ia diserang oleh beberapa orang dan terbangun di sebuah bangunan besar seperti sekolah, yang ternyata semua itu perbuatan Garrett, yang bahkan menyantap dagingnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Edan mendengar hal itu, Sasha pun berniat untuk mengobatinya, namun Bob melarangnya dan memberitahu bahwa ternyata dirinya telah tergigit ketika mengambil persediaan di food bank saat itu. Tentu Rick sangat marah
marah dan langsung menanyakan lokasi yang sempat Bob bicarakan karena dirinya berniat pergi ke sana untuk membalas semuanya. Gabriel pun sama sekali tak keberatan menjadi petunjuk lokasi, namun ternyata Abraham tak mau membahayakan keselamatan Eugene dan berniat pergi meninggalkan kekacauan ini. Tentu Rick melarang hal itu mengingat Daryl dan Carol kini entah kemana, sehingga menimbulkan sedikit ketegangan di sana. Glenn yang tak mau keributan itu terjadi pun meminta mereka untuk tetap tenang dan meminta Abraham untuk bertahan sementara waktu karena mereka benar-benar saling membutuhkan. Namun Abraham tak peduli lagi, dan bahkan ketika Eugene masih ingin menetap, ia tetap memaksa dan kekeh mengajaknya pergi. Menyadari Abraham yang tak bisa dihentikan lagi, Rick pun mengingatkan bahwa dirinya tak akan segan-segan jika pria itu bertindak lancang. Tentu Abraham semakin tertantang dengan perkataan itu. Untung saja Glenn kembali memisahkan mereka hingga Abraham yang melihat kesungguhan Glenn pun mengatakan bahwa dirinya bersedia tinggal selama 12 jam jika Glenn dan Maggie mau ikut bersamanya. Dengan kesepakatan itu, Rick mulai menyusun rencana untuk segera melakukan penyergapan. Bahkan Sasha yang tengah dirundung kesedihan juga memutuskan untuk ikut serta bersama mereka. Tyrese pun datang mendekati Sasha dan memintanya untuk tinggal menunggu Bob sadar. Namun Sasha dengan tegas mengatakan bahwa dirinya ingin terlibat dalam misi ini. Tak lupa, ia juga meminta Tyrese untuk mengambil tindakan jika sesuatu hal buruk terjadi. Anakku nangis, cok. Hingga mereka memulai perjalanan menembus dinginnya malam. Namun siapa sangka tak berselang lama setelah Rick dan lainnya pergi, tiba-tiba Garrett dan kawan-kawan datang ke gereja Gabriel dan meminta Carl berserta orang-orang yang tersisa di dalam tempat ini untuk segera keluar karena ternyata sudah sekian lama ia melakukan pengintaian, sehingga Garrett tahu siapa saja yang tinggal dan juga orang-orang yang pergi bersama Rick saat ini. Mengetahui hal itu, Carl pun segera siaga 86. Namun Gabriel tetap saja terlihat begitu ketakutan dan siapa sangka dalam ketegangan itu tiba-tiba Judith menangis sehingga Garrett mengetahui lokasi mereka saat ini. Tentu Garrett menekan mereka semakin keras agar mereka semua bergegas menampakkan diri. Bahkan ia juga tak segan-segan meminta satu anggotanya untuk melepas tembakan hingga tiba-tiba Rick will fire right into that office, so you lower your gun. Put your guns on the floor and kneel. Rick muncul dari kegelapan, kok bisa? Namanya film, dan mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Bahkan ia juga tak segan-segan menciderai Garrett yang terus berusaha mengancam. Sadar akan posisinya yang telah tersudut, Garrett pun memohon kepada Rick untuk melepaskan dirinya dan berjanji tidak akan lagi membuat kekacauan dan mengganggu mereka lagi. Namun Rick beserta kawan-kawan sudah tak terlalu marah atas apa yang telah pria itu lakukan terhadap Bob. Hingga padahal dia nggak marah loh. Akhirnya Magicom terlihat begitu puas karena berhasil mendapatkan kembali pedang kebanggaannya. Namun Gabriel malah terkejut melihat kekacauan ini karena menganggap Rick dan lainnya berbuat hal yang brutal di tempat suci. Setelah kekacauan itu berlalu, Maggie pun berpamitan kepada Bob mengingat dirinya akan segera pergi bersama Abraham ke Washington. Bob pun tersenyum manis akan perpisahan itu dan meminta Rick tinggal agar ia dapat mengucapkan terima kasih telah menampung dan mengajaknya bergabung karena saat ini ia juga merasa bahwa akan segera pergi untuk selama-lamanya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Bob tersenyum begitu manis kepada Sasha bagaikan tanda perpisahan darinya hingga tiba-tiba tentu kematian Bob membuatnya sangat terpukul, terlebih lagi harus menikamnya agar tak berubah menjadi zombie. Untung saja Tyrese datang tepat waktu dan menggantikan tugasnya di sana. Sasha pun sangat sedih dengan kematian Bob, namun ia juga tak mau berlarut-larut sehingga bergegas bergabung dengan yang lainnya untuk mengantar kepergian Maggie dan Glenn yang akan mengikuti Abraham ke Washington. Mereka sebenarnya tak mau semua perpisahan ini terjadi, namun perbedaan pendapat yang kuat membuat mereka harus tetap terpisah. Namun meskipun begitu, ternyata dalam peta yang tertinggal, Abraham telah menuliskan pesan agar Rick dan kawan-kawan mau menyusulnya suatu saat nanti. Hingga di malam harinya ketika Magicom dan Gabriel tengah menikmati angin malam bersama, tiba-tiba
Waktu terus berjalan, dan kini kita diperlihatkan dengan Beth yang baru saja siuman dari masa komanya. Beth begitu bingung, saya juga bingung di mana ia saat ini dan mengapa bisa berada di tempat yang bersih. Hingga seseorang dokter bernama Steve dan opsir Gala bernama Dawn datang menyapanya dan memberitahu bahwa saat ini dirinya tengah berada di rumah sakit Grey di Atlanta. Tentu Beth merasa heran bagaimana bisa mereka membawanya ke tempat ini. Saya juga heran. Dawn pun menjelaskan bahwa timnya telah menemukan Beth tergeletak di jalanan dan jika tidak ditemukan saat itu mungkin saja dirinya telah mati digerogoti zombie. Sadar dengan keadaan Beth yang telah membaik, Dr. Steve pun mengajaknya berkeliling dan memperlihatkan rutinitasnya sehari-hari sebagai dokter yang merawat seluruh pasien di tempat ini. Kita bisa melihat jelas bahwa Steve dokter yang cukup berpengalaman, sigap menangani pasien dan tak mau mengambil resiko terhadap pasiennya yang telah mati. Tempat itu begitu nyaman, ladusing berjaga di semua sudut ruangan, makanan siap saji tersusun rapi dan bahkan ia juga dapat menikmati kenyamanan bersama Steve di sana. Namun tiba-tiba Dawn kembali datang membawa seorang pasien yang baru saja ia temukan dan dengan tegas meminta Steve untuk menanganinya. Melihat luka yang begitu parah, Steve merasa ini hal yang berat. Namun Dawn tak memperdulikan hal itu dan melampiaskan kekesalannya terhadap Beth yang padahal ia tak tahu apa-apa. Anjir, gak ngapa-ngapain, gak ditampol. Tentu Beth mulai merasa tak nyaman dengan kekerasan yang Dawn berikan. Namun Steve memintanya untuk tetap sabar karena memang seperti itulah watak Dawn, opsir wanita yang tergalak yang memimpin tempat ini. Hingga tiba-tiba wanita itu datang dan kembali meminta Steve untuk menangani seorang pasien yang tergigit. Meskipun pasien itu tak mau tangannya diamputasi, ia tetap memaksa Steve untuk melakukannya. Bahkan Beth yang berada di sana juga diminta untuk terlibat dalam ketegangan yang tengah berlangsung. Beth yang semakin merasa tak nyaman pun mencoba mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan Noah, pria anti beban keluarga yang diselamatkan setahun lalu. Yang ternyata pria itu tanpa ragu menceritakan bahwa dirinya juga mulai geram melihat tingkah laku Dawn dan berencana untuk pergi menunggu waktu yang tepat. Noah menjelaskan bahwa mungkin saja Dawn memang bertanggung jawab dengan semua keamanan di tempat ini, namun terkadang juga tidak karena watak dan perilakunya yang mengharuskan semua orang menyetujui keputusannya. Bahkan ketika tengah menjalani kesibukan yang Dawn berikan, tiba-tiba seorang ladusing cabul bernama Groman datang mengganggunya, yang tentu saja membuatnya semakin risih di sana. Untung saja Steve datang tepat waktu dan menyelamatkan Beth dari otak mesum yang berusaha melecehkannya di sana. Dengan kejadian itu nampaknya Groman mulai tidak menyukai keberadaan Steve, yang meskipun Dawn selalu mengawasi mereka, namun pria itu tak segan-segan mengancam jika Steve kembali menyampuri urusannya lagi. Tentu Beth merasa heran mengapa Steve tidak pergi mencari tempat lain untuk berlindung, hingga pria itu pun mengajaknya pergi ke sebuah ruangan dan memperlihatkan sesuatu agar Beth tahu apa yang membuatnya masih bertahan di tempat ini meskipun menerima banyak tekanan. Steve juga menceritakan bahwa di awal wabah ini berlangsung, Dawn menjaga tempat ini bersama suaminya yang bernama Hudson. Namun naas pria yang ia cintai tewas ketika menjalankan misi, sehingga wanita itu berubah menjadi overprotective agar kematian suaminya tidak sia-sia. Mungkin ini terlihat tidak menyenangkan, namun ini lebih baik daripada harus berjuang hidup di luar sana dengan makhluk-makhluk yang mengerikan ini. Beth pun merasa tak setuju akan hal itu karena di luar sana masih banyak kemungkinan adanya kebebasan. Namun tetap saja Steve mencoba menghalanginya dan memintanya untuk mengobati salah satu pasien agar Beth mempunyai kesibukan dan dapat beradaptasi di tempat ini. Benar saja, Beth pun mulai menyuntikkan obat kepada pasien seperti arahan Steve. Pada saat itu Noah juga datang menyapanya hingga tiba-tiba keributan itu pun membuat Dawn datang dan siapa sangka Noah malah mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membuat kesalahan, yang tentu saja membuat wanita itu sangat amat marah. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Dawn datang menemuinya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa Beth lah yang telah membuat kesalahan. Maka dari itu Dawn mengingatkan agar tak lagi macam-macam di tempat ini dan harus mengikuti semua aturan yang telah ia tetapkan. Namun ternyata hal itu tak membuatnya bergetar dan malah bergegas menemui Noah untuk memberitahu bahwa dirinya siap pergi bersamanya. Tentu Noah merasa senang mendengar hal itu hingga mereka mulai menyusun rencana. Noah pun mulai
mengalihkan perhatian, sementara Beth perlahan memasuki ruangan dan mencari kunci untuk mereka keluar dari tempat ini. Beth sempat terkejut melihat satu pasien wanita yang sudah terkapar tak bernyawa di sana. Namun ia harus tetap fokus karena tujuan utamanya datang ke sini hanyalah untuk mendapatkan kunci. Dan sialnya, Grommen datang melihat aksi Beth yang tentu saja membuatnya tak berkutik lagi. Namun nampaknya hormon selebeu teteu pria itu terlalu kuat hingga ia berniat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kenikmatan dari Beth yang masih sempit. Matamu, Cuk. Beth pun terdiam seolah-olah menuruti kemauan Grommen agar posisinya tetap aman. Dan Not such a team player. dengan itu Beth segera datang menemui Noah dan mengajaknya bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Dengan persiapan yang minim mereka pun melancarkan aksi mereka, berniat menuruni lubang pembuangan mayat dan keluar dari sana. Namun seperti yang kita tahu bahwa adegan-adegan seperti ini tak pernah berjalan mulus, karena jika mulus ya kurang seru dong filmnya. Dengan tali dari Noah, Beth mulai turun secara perlahan. Begitu juga dengan Noah yang langsung mengikutinya. Naas, pijakan yang lemah membuat Noah terjatuh dan terluka cukup parah di sana. Bahkan kedatangan mereka juga disambit para zombie yang mendiami tempat ini, sehingga membuat suasana begitu menegangkan. Namun mereka tak menyerah begitu saja dan terus bangkit. Dengan pengalaman Beth di lapangan dulu, mereka membantai satu persatu zombie yang mendekat. Mereka kira semua ini telah berakhir, namun ternyata banyak zombie lain yang telah menunggu kedatangan mereka. Beth yang melihat keadaan Noah semakin melemah pun membiarkannya pergi terlebih dahulu. Namun siapa sangka Dawn bersama anggotanya segera datang dan menangkap Beth di sana. Dan pun sangat marah melihat Beth yang bertindak senekat ini, terlebih lagi dengan kematian Grommen yang tentu saja menjadi kekesalan berlebihan untuknya. Namun Beth terus melawan dan meminta Dawn untuk sadar bahwa semua perbuatannya saat ini tidaklah benar. Dan Steve pun merawatnya dengan baik. Namun pada saat itu Beth juga mulai sadar bahwa pemberian obat yang salah memang sengaja dilakukan olehnya, karena ternyata pasien itu merupakan salah satu dokter yang mungkin saja dapat menggantikan posisi Steve di tempat ini. Steve pun mengakui hal itu dan menegaskan bahwa memang pada dasarnya ia harus melakukan apapun demi bertahan hidup. Dengan itu Beth sadar bahwa Steve bukan pria baik seperti apa yang ia pikirkan, hingga ia mulai mencari kesempatan untuk menikamnya. Namun siapa sangka pada momen itu ia melihat seorang pasien yang membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Abraham dan kawan-kawan yang telah memulai perjalanan. Meski terpisah dari kelompok, Rick Tara berusaha memecah ketegangan dengan sedikit berbincang bersama Eugene di sana. Tak lupa Glenn juga kembali menanyakan tentang bagaimana cara pemusnahan wabah ini. Namun lagi-lagi pria itu tak mau memberi penjelasan yang signifikan hingga tiba-tiba kecelakaan itu membuat Abraham begitu cemas dengan keselamatan Eugene, mengingat bahwa pria itulah satu-satunya yang terpenting dalam perjalanan ini. Terlebih lagi dengan banyaknya zombie yang akan mendekat membuat suasana semakin mencekam. Maka dari itu Abraham meminta Glenn dan lainnya bergegas menyiapkan diri karena mereka harus segera melakukan perlawanan. Dan
Tentu dengan pengalaman yang mereka miliki, zombie-zombie ini seperti tak menjadi masalah berarti untuk mereka. Namun sialnya mobil yang mereka tumpangi harus terbakar sehingga tak tahu lagi bagaimana cara mereka melanjutkan perjalanan. Dengan itu Eugene pun mengingatkan bahwa jarak mereka dari gereja hanyalah 24 km dan lebih baik jika kita kembali ke sana. Namun Abraham menolak tegas hal itu dan mengajak mereka untuk terus melanjutkan perjalanan. Menyadari ambisi Abraham yang begitu besar, Glenn pun datang mendekat dan memintanya untuk tetap tenang karena menurut Glenn lebih baik mengikuti perkataan Abraham daripada harus terjadi perselisihan di antara mereka. Benar saja, Abraham pun mengajak mereka bergegas dan Eugene, kamu ngapain? Tanpa terasa, larut malam mulai datang dan mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah dan saling bekerja sama untuk menciptakan kenyamanan di sana. Tak lupa Abraham juga berterima kasih kepada Glenn karena mau bertahan sampai titik ini bersamanya. Namun Glenn tak terlalu mengambil pusing hal itu. Tak lupa Glenn juga menyuruhnya untuk beristirahat karena Glenn sadar bahwa mereka akan menjalani perjalanan yang menguras tenaga. Namun siapa sangka di momen itu malah membuat Eugene memberitahu Tara bahwa dirinya lah yang membuat kecelakaan terjadi karena ternyata ia sempat memasukkan serpihan kaca ke dalam selang bahan bakar sehingga membuat kerusakan. Tentu Tara merasa heran akan hal itu hingga ia mulai menjelaskan bahwa dirinya tak bisa bertahan tanpa bantuan dan juga menyadari bahwa ia masih dapat bertahan hidup sampai saat ini hanya karena informasi yang ia miliki. Tara pun menyangkal perkataan Eugene dan menegaskan bahwa sudut pandangnya benar-benar salah kaprah karena meskipun Eugene tak mempunyai keahlian, mereka akan tetap saling menjaga satu sama lain seperti saudara sendiri. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, di mana di pagi yang cerah ini Maggie menyampaikan pendapatnya bahwa mungkin akan lebih baik jika mereka tinggal di tempat ini. Namun Abraham kembali menolak hal itu dan bersikukuh untuk terus melanjutkan perjalanan, terlebih lagi dengan mobil damkar yang telah ia temukan membuatnya semakin bersemangat untuk membawa Eugene ke Washington menyudahi semua kekacauan ini. Semula berjalan seperti apa yang mereka inginkan, namun mobil itu kembali mengalami problematik dan bahkan zombie-zombie yang berada di sekitar jaga juga mulai berdatangan. Tentu kedatangan mereka membuat Abraham dan kawan-kawan tak bisa bersantai ria lagi hingga tiba-tiba Eugene mengambil tindakan dan merobohkan zombie-zombie yang berusaha menyerang. Meski cara itu sedikit lain dari yang lain, namun mereka tetap menghargainya dengan baik. Tak lupa Abraham juga mengatakan bahwa akan segera melakukan perbaikan agar mereka dapat kembali bergegas. Entah bagaimana ceritanya, mereka sudah berpindah tempat dan terus berusaha melakukan perbaikan. Namun nampaknya mobil itu mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga Abraham memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Siapa sangka masalah lain kembali datang karena banyaknya zombie memenuhi jalur yang akan mereka lewati. Dengan itu Glenn dan lainnya mengajak Abraham untuk mencari jalan lain, namun Abraham menolak tegas dan akan tetap melewati jalur ini walau apapun yang terjadi. Tentu mereka merasa kecewa dengan ambisi Abraham yang seperti tak memperdulikan keselamatan hingga Rosita memintanya untuk sadar bahwa perilakunya telah menyimpang. Abraham pun merasa tersinggung dengan keputusan yang seperti disepelekan hingga ia berniat untuk membawa Eugene dan pergi meninggalkan mereka. Hingga Eugene yang telah merasa lelah dengan semua ini pun mengatakan bahwa sebenarnya semua yang ia ucapkan hanyalah sebuah kebohongan. Aku bukanlah ilmuwan, aku tidak ahli dalam hal apapun meski aku lebih pintar dari kalian, tapi aku tak bisa menyelesaikan semua ini sendirian. Aku butuh bertahan hidup. Dengan terpaksa ia menciptakan kebohongan-kebohongan agar setiap orang mau menerima dan melindunginya dari semua kekacauan ini. Tentu pengakuan itu membuat mereka semua terkejut, terlebih lagi dengan Abraham yang merasa semua misinya sia-sia sehingga ia nekat memberi sedikit pelajaran di sana. Rosita pun menghentikan perbuatan itu dan segera memeriksa keadaan Eugene yang terjatuh tak sadarkan diri. Dan meskipun dikuasai amarah yang membara, nampaknya Abraham juga merasa menyesal karena telah membuat Eugene terkapar, mengingat bagaimana awal pertemuan mereka saat itu. I think they're getting faster. Wait up.
Sebelum semuanya berlanjut, kita diingatkan dengan momen dimana saat pertama kali Rick menyuruh Carol pergi. Saat itu ia benar-benar terpukul seperti kehilangan arah dan terus berpindah-pindah mencari tempat persembunyian hingga tiba-tiba ia melihat asap yang membumbung tinggi dan memutuskan untuk kembali. Tak hanya itu, kita juga diberitahu ketika Daryl dan Carol tengah melakukan pengejaran di mana di tengah malam yang sunyi ini mereka terus mengikuti mobil yang berusaha menjauh hingga mobil itu terhenti di sebuah jalan yang tentu saja membuat mereka semakin penasaran. Namun sialnya ada beberapa zombie mendekat dan mengganggu pengintaian ini hingga pria itu menyadari keberadaan mereka dan bergegas pergi. Daryl dan Carol pun berniat untuk kembali mengikutinya, namun mobil yang mereka kendarai nampaknya mengalami sebuah masalah kecil sehingga harus kehilangan jejak di sana. Terlebih lagi dengan zombie-zombie yang semakin mendekat, Carol pun mengajak Daryl untuk bergegas pergi mencari tempat persembunyian yang kebetulan lokasi ini tak jauh dari kantor tempatnya dulu bekerja. Ada beberapa zombie yang terjebak dan Carol pun berniat untuk mengeksekusinya, namun Daryl melarang hal itu karena ia sendirilah yang akan mengatasinya. Hingga di pagi hari yang cerah ini, Carol pun terbangun dan melihat Daryl yang ternyata sudah bekerja keras di sana. Dan tak mau lebih jauh kehilangan jejak Beth, Carol pun mengajak Daryl untuk kembali melanjutkan perjalanan. Daryl yang menyadari mobil yang mereka cari menuju ke tengah kota pun mengajak Carol mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat dan memastikan keberadaan lokasi yang mereka cari. Dengan itu mereka kembali bergegas menembus megahnya kota mati ini dan terus berusaha mengalihkan perhatian para zombie yang berada di sana. Mereka pun terus melangkah memasuki gedung yang akan mereka gunakan sebagai tempat pengintaian. Dari sepenggal adegan ini kita jadi tahu bahwa ternyata masih banyak bangunan-bangunan yang telah tersentuh sejak wabah ini berlangsung. Bahkan pada saat itu Daryl juga menyadari sesuatu di mana ada sebuah mobil yang memiliki tanda seperti mobil yang menculik Beth saat itu. Carol pun merasa bahwa mobil itu telah terparkir sejak lama, namun Daryl sangat yakin bahwa ini merupakan sebuah petunjuk sehingga ia mengajak Carol bergegas untuk memeriksanya. Siapa sangka sebelum sejengkal kaki itu melangkah, tiba-tiba perjalanan mereka terhadang yang ternyata Noah si pemuda puber berniat merampas senjata mereka dan melepaskan zombie-zombie di sana. Sebenarnya Noah tak mau melakukan hal itu, namun mau bagaimana lagi, ia juga harus memikirkan untuk bertahan hidup. Melihat pria itu menjauh, Carol pun berniat untuk melumpuhkannya, namun Daryl melarang sehingga pria itu berhasil pergi meninggalkan mereka. Carol sangat marah kepada Daryl karena saat ini mereka benar-benar sudah kehilangan semua senjata dan tak tahu lagi bagaimana caranya bertahan di tengah-tengah kekerasan ini. Namun Daryl mengingat bahwa pria itu hanya seorang bocah dan kita masih bisa menemukan senjata lain asalkan mau berusaha. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah mobil yang terparkir di sana. Tanpa ragu lagi, mereka mulai memasuki mobil yang padahal hampir jatuh dari ketinggian hanya untuk melakukan pemeriksaan. Hingga zombie-zombie yang tertarik dengan kedatangan mereka mulai mendekat, yang tentu saja membuat suasana semakin menegangkan. Dalam pemeriksaan itu mereka berhasil mendapatkan sebuah nama lokasi. Namun seperti yang kita tahu bahwa mereka sudah terkepung dan harus segera memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Semula mereka berusaha melawan, namun dengan banyaknya jumlah dan minimnya persenjataan membuat mereka begitu kewalahan. Hingga akhirnya Daryl meminta Carol kembali masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengaman dan Hold on. untung saja mereka berhasil selamat dan Carol kembali mengingatkan bahwa saat ini mereka sudah sangat dekat dengan rumah sakit yang mungkin menahan Beth saat ini. Maka dari itu Daryl pun mengajaknya mengamati keadaan sekitar sebelum pergi menyelamatkannya. Di tengah kesenggangan itu, Carol memberitahu Daryl bahwa dirinya merasa senang dan sedikit bangga atas pencapaian dirinya saat ini. Mengingat ketika ia masih hidup bersama suaminya dulu, ia begitu terkekang dan terus mendapat penyiksaan. Namun saat ini sudah menjadi wanita yang dapat bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Hingga mereka kembali menyadari bahwa ada seseorang mulai mendekat yang ternyata It's yours? Good. There you go.
Noah pun memohon agar Daryl mau menyelamatkannya, namun setelah apa yang ia perbuat nampaknya Daryl sudah tak peduli lagi. Namun Carol merasa iba dan meminta Daryl untuk menyelamatkannya, terlebih lagi dengan adanya zombie yang terus berusaha menyerang di sana. Mendengar hal itu, Daryl pun langsung mengambil tindakan dan mengeluarkannya, hingga Noah menyadari bahwa ladusing-ladusing rumah sakit mulai mendekat sehingga ia berniat untuk segera pergi menjauh. Menyadari hal itu, Daryl pun menanyakan keberadaan Beth yang tentu saja Noah mengenalnya dengan baik mengingat kedekatan mereka di dalam sana. Carol pun tak mau membuang waktu lagi dan mengajak Daryl bergegas. Namun sialnya, ladusing-ladusing itu datang dan melumpuhkannya. They can help her. They're the only ones who can. Stay up there. You have to kill them. Okay? We can get her back. What's it gonna take? Benar saja, Daryl pun mengajak Noah kembali ke gereja untuk memberitahu Rick dan lainnya perihal penangkapan Carol dan juga keberadaan Beth saat ini. Mengetahui hal itu, mereka mulai membangun sedikit pertahanan untuk memperkuat gereja sebelum mereka pergi. Di sisi lain, nampaknya Glenn dan kawan-kawan masih begitu terpukul melihat Eugene yang sampai saat ini tak sadarkan diri. Tara, gadis in the hot pun sempat berusaha mencairkan ketegangan, namun semua itu tak berpengaruh begitu besar karena mereka harus terus memikirkan keadaan Eugene dan juga Abraham yang belum dapat menerima semua kenyataan ini. Sementara itu, Rick dan kawan-kawan terus melangkah lebih jauh dan mulai menyusun rencana sebelum melancarkan aksinya. Rencana Rick tersusun begitu rapi, namun Tyrese merasa ragu karena penjagaan yang sangat ketat, sehingga kesalahan kecil dapat membuat rencana mereka hancur berantakan. Mendengar perkataan Tyrese yang terkesan pesimis, Daryl pun memintanya untuk yakin dengan kemampuan yang mereka miliki, karena tentu saja pengalaman-pengalaman yang telah mereka kantongi akan sangat berguna dalam situasi seperti ini. Dan kini kita juga diperlihatkan dengan Beth yang tengah mendengar perbincangan Dawn bersama salah satu rekannya yang berniat untuk menghentikan penanganan Carol karena keadaannya yang sudah terlalu parah. Tentu saja Beth segera menyela perbincangan mereka dan meminta penanganan terus dilakukan sehingga terjadi sedikit perdebatan di sana. Hingga ketika pria itu beranjak pergi, ternyata Dawn berbaik hati dengan menyerahkan kunci obat-obatan kepada Beth yang tentu saja membuatnya sangat heran. Mengapa Beth mengira akan mendapat penolakan yang keras, namun ternyata Dawn merasa salut dengan kegigihan Beth dan memintanya untuk berusaha menyelamatkan Carol dengan usahanya sendiri secara diam-diam. Jika hal itu yang ia inginkan, maka dari itu Beth pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas pergi menemui Steve untuk menanyakan obat yang tepat demi kesembuhan Carol. Semula Steve menolak dengan berbagai alasan, namun Beth terus mendesak hingga ia berhasil mendapatkan sebuah nama merek di sana. Anakku nangis. Sedangkan Glenn yang tak bisa pasrah dengan keadaan ini pun mulai mengajak Tara dan Rosita pergi membelah hutan mencari persediaan. Kaki itu terus melangkah melewati rintangan yang menghadang hingga setibanya mereka di bantaran sungai Gebang dengan air yang keruh. Rosita mulai menunjukkan sedikit keahliannya di sana. Mikir positif bro, anggap saja air di tangki mobil damkar sudah habis dipakai Eugene kemarin. Dan setelah penyusunan rencana yang cukup matang, akhirnya Noah pun memberanikan diri untuk memancing perhatian hingga beberapa opsir datang melakukan pengejaran. Semula opsir wanita yang bernama Likari ini merasa bahwa Noah sangatlah bodoh karena mengapa setelah berhasil keluar dari kandang macan ia kembali menampakkan diri. Namun seketika perkataan itu terbungkam dengan datangnya Rick dan kawan-kawan yang langsung menahan mereka. Rekan Likari yang bernama Lamson itu pun menyadari bahwa Rick mantan polisi dan mencoba mengajaknya berdiskusi untuk memperbaiki suasana ini. Namun tentu saja Rick tak akan terpengaruh dengan mudah hingga tiba-tiba
Rick yang menyadari perkelahian itu pun segera datang dan berniat untuk melumpuhkannya. Namun Daryl melarang karena posisi mereka akan semakin menguntungkan dengan lebih banyak mendapat tawanan. Dengan berhasilnya serangan itu, Rick dan kawan-kawan mulai mencari tahu lebih banyak informasi perihal tempat yang akan mereka datangi. Siapa sangka Licori malah seperti berpihak kepada Rick dengan meminta mereka untuk melakukan pertukaran agar semua ini dapat berjalan lancar. Karena nampaknya wanita itu juga tak menyukai kepemimpinan Dawn saat ini. Sedangkan Gabriel yang semakin tertekan dengan keadaan memutuskan untuk pergi secara diam-diam melalui jalur rahasia gereja. Meski kaki itu sempat tertancap paku dan terlihat begitu ngilu, namun ia terus berusaha pergi menjauh. Namun tiba-tiba seekor zombie datang menyerang, namun seketika ia terhenti ketika menyadari bahwa zombie itu merupakan salah satu kaumnya saat itu. Sementara itu Glenn, Tara, dan Rosita berjalan kembali dengan hasil yang memuaskan. Begitu juga dengan Maggie yang masih terus berusaha meminta Abraham sadar tentang situasi dan kondisi mereka saat ini. Hingga perbincangan sedikit terpecah ketika Maggie menyadari Eugene mulai menunjukkan respon dan siapa sangka Abraham mulai tersentuh dengan kesetia kawanan Maggie di sana. Dan kini kedekatan Rick dan Lamson pun semakin terbangun dengan informasi-informasi yang telah disampaikan. Bahkan Sasha juga memberinya perhatian lebih dengan mengajaknya berbincang bersama di sana. Hingga Lamson mulai sedikit menceritakan masa lalunya yang rumit sampai akhirnya tinggal di rumah sakit Grandi. Tak lupa ia juga membahas penyesalannya yang ia rasakan sampai saat ini perihal salah satu rekannya yang sudah berubah menjadi zombie di luar sana. Mendengar hal itu, Sasha mulai bersimpati dan menawarkan bantuan untuknya. Maka dari itu Lamson mulai mengajaknya pergi ke sudut ruangan dan meminta Sasha untuk membidik rekannya yang bersarang. Hingga tiba-tiba He's leaning against it. Are you sure that's him? Lamson pun terus berlari berusaha kembali ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Namun tentu Rick tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bahkan ketika perintahnya tak lagi didengarkan, ia sudah tak mau panjang kali lebar lagi dan bersamaan dengan itu Gabriel terus berusaha pergi menjauh. Namun dengan banyaknya zombie yang menyadari ekstensinya membuat ia tak lagi mempunyai pilihan selain kembali ke gereja menyelamatkan diri. Meskipun begitu, tetap saja ini sebuah keputusan yang salah karena tentu zombie-zombie akan mengikuti kemanapun ia pergi. Gabriel sangat ketakutan dan meminta Carl untuk segera membuka pintu yang menjadi penghalang. Magicom yang menyadari hal itu pun segera turun tangan dan berjuang keras menghancurkan pintu di sana. You wait for me. I can't run anymore. You're not running. Hingga siapa sangka ternyata Abraham CS kembali datang menemui mereka. Magicom pun merasa heran. Namun Glenn segera memberitahu bahwa Eugene telah berkata jujur dan Washington bukanlah tujuan akhir. Tak lupa ia juga menanyakan di mana Rick dan lainnya. Hingga Magicom mendekati Maggie dan memberitahu bahwa Beth
masih hidup sampai saat ini. Ya, meskipun seseorang telah menangkapnya, namun Rick dan kawan-kawan kini tengah berusaha untuk membawanya kembali. Bersamaan dengan itu juga terlihat Dawn datang mendekati Beth yang tengah termenung di sana. Namun meskipun dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan, tetap saja Beth tak bisa menerima Dawn dengan baik dan menegaskan untuk memintanya sadar bahwa semua ini telah berakhir. Tempat ini selamanya akan seperti ini dan kamu selamanya akan berada di tempat ini. Dawn pun merasa kesal akan perkataan itu, mengingat perlindungan yang telah ia berikan mengapa tak bisa membuat Beth mengikuti kemauannya. Bahkan ia juga meminta Beth sadar bahwa dirinya telah membunuh Gorman dan opsir lain. Jika mengetahui hal itu pasti tak akan diam saja. Siapa sangka seorang opsir bernama Donald benar-benar mendengar perbincangan mereka, sehingga pria itu berniat pergi untuk memberitahu opsir lainnya dan memberitahu hal ini. Dawn yang menyadari hal itu pun segera menghentikan Donald, sehingga menimbulkan sedikit perdebatan di sana. Lower your weapon, Dawn. All I have to do. Give me a choice. Supposed to protect people. To help. You're beating the old man. Poor girl getting raped. Listen, you changed. Dan singkat cerita, Tyrese, Sasha dan lainnya pun mulai bersiaga di posisinya masing-masing karena saat ini Rick tengah menemui dua opsir yang tengah berjaga untuk mengajukan pertukaran agar dapat segera membawa Carol dan Beth kembali ke kelompoknya. Dalam pertemuan itu Rick mulai memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa dirinya telah menahan dua orang opsir dan menginginkan pertukaran. Kedua pria itu pun menyadari bahwa penembak-penembak jitu telah mengintai, sehingga tanpa basa-basi lagi segera menghubungi Dawn untuk melangsungkan pertemuan. Dan benar saja, Rick dan kawan-kawan mulai memasuki gedung rumah sakit Grandi dengan Dawn yang telah membawa Carol dan Beth di sana. Dawn yang tak mau suasana mencekam pun meminta seluruh anggotanya untuk menurunkan senjata. Begitu juga dengan Rick yang meminta Daryl untuk menyimpan senjatanya. Dalam pertemuan itu nampaknya Dawn merespon baik dengan langsung memulai pertukaran agar semua ketegangan ini cepat berakhir. Rick pun begitu senang karena berhasil mendapatkan kembali Beth dan Carol tanpa adanya kekerasan. Hingga ketika mereka beranjak pergi, tiba-tiba Dawn meminta Rick untuk menyerahkan Noah yang masih bersama mereka. Rick dan Daryl pun menolak hal itu, namun Dawn menegaskan bahwa dirinya akan mengizinkan mereka pergi jika Noah tinggal bersamanya. Mendengar perkataan itu, Noah yang tak mau suasana memburuk akhirnya memutuskan untuk tinggal, yang tentu saja membuat Beth merasa sedih karena harus kembali berpisah dengan sahabat baiknya, hingga ia mulai menyadari sesuatu. Dan tiba-tiba No! It's over! Stand down! tentu suasana begitu mencekam, namun Lee Carey yang tak mau keributan ini meluas pun meminta anggotanya untuk menahan tembakan dan juga menawarkan Rick tinggal bersamanya. Sementara itu ternyata Abraham dan kawan-kawan memutuskan untuk menyusul mereka, hingga raut kesedihan terpancar jelas di wajah cantik Maggie karena menyadari bahwa adik cantiknya sudah tak bernyawa lagi. Di sela-sela kesedihan itu kita juga diberitahu bahwa ternyata Morgan masih hidup sampai saat ini. Bahkan pria itu menyempatkan diri singgah ke gereja Gabriel dan tanpa sengaja menemukan peta Rick yang tertinggal di sana. Terlihat jelas Maggie yang begitu terpukul atas kematian Beth, dan semua itu tergambar dalam pemakaman yang dipimpin Gabriel secara langsung. Namun mereka juga tak mau terlalu lama memikirkan kesedihan ini, hingga Noah sedikit menceritakan keinginan Beth yang ingin mengantarkannya kembali pulang ke Virginia dan juga tinggal bersama di sana. Mendengar hal itu, Rick pun merasa tergugah untuk memenuhi keinginan Beth yang belum tersampaikan, hingga ia memberitahu Glenn dan lainnya bahwa akan mengantar Noah pulang sembari berharap ada tempat
yang aman untuk menjadi tempat berlindung mereka yang baru. Benar saja, Rick pun mengajak beberapa dari anggotanya ikut serta dalam perjalanan ini, sedangkan ia menyuruh Carol untuk tetap tinggal menjaga bocil-bocil sebelum memastikan keadaannya benar-benar aman. Noah pun kembali teringat dengan kematian Beth yang benar-benar membuatnya merasa kehilangan, karena sejak wabah ini berlangsung ia tak pernah menemukan sahabat baik yang sepertinya. Tyrese pun meminta Noah untuk tenang dan melupakan apa yang telah terjadi. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Noah memberitahu bahwa mereka sudah hampir sampai di kampung halamannya. Mendengar hal itu, seketika Rick meminta Tyrese menepi dan mencari tempat yang aman untuk meletakkan mobil, karena Rick merasa akan lebih aman jika mereka melanjutkan perjalanan melalui perhutanan. This way. Yeah, people do this? Wanted to. Perlahan mereka mulai melangkah menembus kawat-kawat yang terpasang dan mulai mengamati keadaan sekitar. Hingga setibanya di depan pintu utama, Glenn mulai penasaran dan memberanikan diri melihat keadaan di dalam, dan betapa sedihnya Noah ketika melihat kampung halamannya yang ternyata telah hancur. Hold up. No! Sorry. You can be with us now. Rick pun turut prihatin dengan hal ini, namun ia juga berpikir bahwa mereka harus segera pergi mencari tempat lain. Magicom dan Glenn menolak pergi karena merasa bahwa mereka masih dapat melakukan penyisiran dan berharap dapat menemukan dildo di sana. Hingga setelah menyusuri tempat ini lebih dalam, Rick mulai sadar bahwa mereka sampai di tempat ini hanya demi memenuhi keinginan Beth mengantar Noah pulang, dan mungkin kita juga bisa membangun kembali tempat ini untuk membuat Beth senang. Sementara itu, Tyrese terus berusaha menenangkan Noah agar dapat menerima kenyataan, karena ia sangat yakin bahwa ada hikmah yang luar biasa di balik semua kejadian ini. Ayolah Noah, bangkit, ini bukanlah akhir. Bocah anti TikTok itu pun diam 1000 bahasa dan beranjak pergi menuju suatu tempat yang ternyata ia menuju ke rumah untuk memastikan keadaan sekaligus memberitahu Tyrese bahwa inilah rumah yang menjadi kediamannya. Pada saat itu terlihat jelas Mama Noah yang telah tergeletak tak bernyawa di sana, namun ia berusaha tetap kuat mengingat pesan yang telah Tyrese sampaikan. Bahkan ketika Tyrese masuk lebih dalam, ia merasa kesedihan yang begitu dalam dengan adanya adik Noah yang telah terbujur kaku dan juga foto-foto kenangan di masa lalu yang masih tersusun rapi di sana. Tentu Tyrese benar-benar sedih melihat semua ini, karena mau bagaimanapun ia juga sudah pernah merasakan bagaimana sakitnya kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Hingga tiba-tiba mayat saudara Noah yang sudah menjadi zombie kembali bangkit. Dan Noah pun begitu cemas melihat hal itu dan bergegas keluar mencari bantuan. Sedangkan dengan luka yang sangat parah, Tyrese, si pria tinggi gagah besar, kita mulai berhalusinasi membayangkan peristiwa-peristiwa yang pernah ia lewati bersama teman-temannya. Bersamaan dengan itu, Rick, Magicom, dan Glenn terus mengamati suasana sekitar untuk memastikan strategisnya tempat ini menjadi tempat perlindungan. Dan ketika Magicom berniat menyampaikan pendapatnya, mereka begitu syok melihat mayat-mayat bergeletak secara mengenaskan di sana. Dengan itu, Magicom menyadari bahwa tempat ini akan sia-sia dan membutuhkan perbaikan yang cukup panjang untuk menjamin keselamatan mereka. Hingga ia kembali teringat dengan perkataan Eugene yang berbohong atas penyelesaian masalah di Washington, di mana hal itu membuatnya merasa bahwa Eugene mengetahui sesuatu. Memang Eugene berbohong tentang penyelesaian semua masalah ini, namun pikirannya terfokus ke sana sehingga Magicom sangat yakin bahwa pria itu telah mengetahui sesuatu. Maka dari itu Magicom menyarankan untuk pergi ke sana memastikan keadaan, mengingat jarak mereka yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Hingga tiba-tiba perbincangan mereka terpecah dengan terdengarnya suara Noah dari kejauhan yang ternyata Dan pada saat itu Noah juga langsung memberitahu bahwa Tyrese telah tergigit, yang tentu saja membuat mereka sangat cemas.
Leave it! Now you... 1, 2, 3! Hold on! Speed! Get his feet. 2, 3! I'm a struggling man. Hold him up, hold him up. You're right. Hingga kabar duka menyelimuti kita semua karena Tyrese akhirnya gugur di tengah episode ini. Kematian Tyrese tentu menciptakan duka yang mendalam, mengingat kebersamaan yang telah mereka lalui bersama selama ini. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, di mana terlihat Maggie yang berusaha melupakan bayang-bayang kesedihan ini, Daryl yang terus menyusuri hutan mencari persediaan, dan begitu juga dengan Sasha yang begitu sibuk di sana. Mereka pun kembali tanpa hasil dan semuanya terlihat begitu lemas karena ternyata hari ini tepat 3 minggu setelah kematian Tyrese, dan sampai saat ini juga mereka belum dapat mendapatkan persediaan yang cukup untuk mengisi perut mereka. Hingga Daryl yang menyadari Judith mulai kelaparan pun berpamitan kepada Rick untuk kembali memasuki hutan bersama Carol yang tak mau berpisah jauh darinya. Dengan itu mereka terus menyusuri hutan berharap dapat menemukan sesuatu untuk Judith, namun nampaknya semuanya kering kerontang. Tak ada apapun yang berhasil ia dapatkan. Sementara itu nampaknya Sasha mulai risih dengan zombie-zombie yang berusaha mendekati mereka. Namun Magico mencoba mengingatkan Sasha perihal keadaan mereka saat ini dan harus menghemat tenaga untuk terus bertahan hidup. Hingga di saat zombie-zombie itu semakin mendekat, Rick dan kawan-kawan berusaha untuk terus menghindar. Namun Sasha begitu keras kepala dan mulai membuka serangan sehingga memancing baku hantam di antara mereka. Keep it control. Plan just... Stop. Just get... Mereka pun meneruskan perjalanan dengan raut wajah yang sudah benar-benar lelah, hingga perhatian teralih dengan adanya beberapa mobil yang terbengkalai dan segera melakukan pemeriksaan berharap dapat menemukan sesuatu. Momen itu pun kembali dimanfaatkan Daryl untuk memasuki hutan dengan harapan yang sama, dapat menemukan persediaan. Namun semua harapan itu seperti pupus karena saat ini rusa juga telah mati mengering karena sedikit persediaan makanan. Dan kini Daryl pun kembali dengan tangan kosong yang tentu saja membuat mereka mulai ragu untuk bertahan. Apakah kita bisa masih mempunyai harapan? Nampaknya kita tidak ya. Hingga entah datang dari mana beberapa anjing berlarian menampakkan diri. Mereka sempat terdiam, namun Sasha tak mau kehilangan makan siang dan segera melumpuhkannya. Ya, meskipun terlihat lancang, namun hal itu lebih baik daripada mereka harus mati kelaparan makan anjing. Dengan itu mereka kembali mempunyai sedikit tenaga untuk bertahan. Sementara Daryl tak mau menyerah, kembali menyempatkan diri masuk ke dalam hutan yang ternyata tidak hanya berburu namun juga sedikit melamun, berharap beban semua kekacauan ini segera berakhir. Karena sebenarnya sejak kematian Beth dan juga dengan keadaan mereka saat ini benar-benar membuat Daryl merasa sangat amat bersedih. Namun meskipun begitu, ia juga sadar bahwa dirinya tak boleh menyerah begitu saja dan memutuskan kembali ke kelompok untuk tetap melanjutkan perjalanan. Siapa sangka setibanya di sana Rick dan lainnya memperlihatkan sebuah penemuan di mana terdapat sebuah pesan dan juga beberapa botol-botol air yang tersusun rapi di hadapan mereka saat ini. Dengan itu Eugene pun berniat langsung meminumnya. Namun Rick melarang tegas hal itu karena kita tidak tahu sianida kualitas berapa yang berada di dalam sana. Hingga tiba-tiba hujan mulai turun seperti Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bertahan sehingga membuat mereka kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini.
Namun kesenangan itu tak bisa bertahan lama. Dengan derasnya hujan membuat Judy terus menangis dan harus segera mencari tempat untuk berlindung. Seketika Daryl pun teringat dengan gubuk yang sempat ia lihat dan mengajak mereka semua untuk berlindung ke sana. Tanpa basa-basi lagi mereka langsung bergegas dan mulai melakukan pemeriksaan. Ya, meskipun ada beberapa zombie yang mendiami tempat ini, namun mereka merasa bahwa tempat ini dapat mereka gunakan untuk beristirahat sementara waktu. Di tengah-tengah kebersamaan itu, Rick juga merasa begitu senang karena meskipun keadaan mereka seperti ini, namun ia juga bangga melihat putranya yang berhasil tumbuh menjadi bujang yang kuat. Sementara itu Daryl terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan keadaan mereka benar-benar aman hingga tiba-tiba tak terasa waktu berlalu begitu cepat, di mana saat ini Maggie terbangun dengan melihat Daryl yang masih terjaga di sana. Maggie pun mencoba mendekat dan mengajaknya sedikit berbincang, namun pria itu malah terfokus dengan Sasha yang begitu sulit mereka kendalikan. Dengan itu Maggie pun bergegas mendekati Sasha dan mulai melakukan pendekatan untuk memperbaiki semua kecanggungan ini. Berbekal sebuah kotak Pandora, mereka menikmati sunset dan saling berbagi kisah bersama. Hingga tiba-tiba seorang pria asing datang menyapa mereka dengan diperkenalkan diri sebagai Aaron yang entah berasal dari mana. Bahkan pria itu datang menanyakan keberadaan Rick dan mengaku mempunyai kabar baik yang tentu saja membuat mereka sangat amat terkejut. Sasha dan Maggie pun membawanya pergi ke lumbung dan tentu saja hal itu membuat mereka merasa was-was mengingat apa yang selama ini telah mereka lewati. Namun secara perlahan Aaron menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mengajak mereka bergabung dalam komunitas. Karena pria itu sangat yakin bahwa kelompok Rick akan menjadi tambahan yang berarti di wilayahnya. Bahkan Aaron juga sudah tahu jika Rick tak akan semudah itu memberi tanggapan baik atas kedatangannya. Dengan itu ia meminta Sasha memperlihatkan foto-foto yang berada dalam tasnya agar Rick dapat melihat sedikit gambaran situasi tempat yang mereka bicarakan. Tak lupa Aaron juga menambahkan bahwa campnya terbuat dari baja padat setinggi 4,5 meter dengan lebar 3,6 meter dan dirangkai dengan blok baja sehingga sudah dapat dipastikan tak akan ada yang bisa menerobos ke sana. Namun Rick tak mau mempercayai perkataan itu mengingat banyaknya orang-orang jahat yang telah mereka temui dan Rick pun meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam dan tanpa sengaja Carl menemukan flare gun yang tentu saja membuat Rick semakin curiga. Namun ketika pria itu tersadar, ia malah memaklumi kekerasan ini dilakukan karena Rick hanya berjaga-jaga demi keselamatan kelompoknya. Bahkan ternyata Aaron juga sengaja meninggalkan botol-botol itu untuk mengajak mereka berkomunikasi karena nyatanya diam-diam Aaron telah mengawasi mereka selama ini. Rick pun tak terlalu menanggapi hal itu dan mencoba mencari tahu beberapa anggota tim Aaron yang telah melakukan pengintaian. Namun dengan tegas Aaron mengatakan bahwa meskipun ia memberi penjelasan yang jelas, Rick tetap tak akan mempercayainya. Aaron sadar dan memaklumi semua itu. Melihat keseriusan pria itu, Magicom pun mulai tertarik dan mencoba mengikuti perkataan Aaron. Rick tetap menolak. Namun Magicom menegaskan bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Ada cobaan yang dicobain, ada kenikmatan yang dinikmatin. Toh kita juga masih bisa bertahan jika ada sesuatu. Dan jika Rick terus bersikap seperti itu, sampai kapan Judith akan mendapatkan tempat yang aman? Mendengar perkataan itu, Rick pun mulai tergugah dengan meminta Abraham dan Rosita menemani mereka melakukan pemeriksaan wilayah sekitar sebelum benar-benar mempercayai semua ini. Dan tak lupa, Rick tetap menegaskan bahwa akan segera mengambil tindakan jika mereka tak segera kembali. Glenn dan lainnya pun terus bergegas menyusuri jalan menuju lokasi mobil yang Aaron bicarakan tanpa menyadari seseorang tengah mengawasi mereka. That's exactly what happened.
Dan setibanya di sana, Magicom berani menyimpulkan bahwa Eren tidak berbohong, dan bahkan Abraham dan Rosita juga berani memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang akan mengancam mereka. Hingga ketika Glenn dan lainnya kembali, mereka menunjukkan stok persediaan makanan yang telah berhasil mereka dapatkan. Meskipun begitu, Rick tetap menegaskan bahwa mereka tak akan pergi. Namun, Magicom segera menyangkal perkataan itu karena dirinya lebih memilih mengambil resiko daripada harus melewatkan semua ini. Begitu juga dengan Daryl yang sudah mulai bosan mencium apeknya lumbung, hingga akhirnya Rick mulai mengikuti keinginan mereka. Dengan keputusan itu, Rick pun segera memintanya untuk menunjukkan titik lokasi yang mereka tuju. Namun pria itu berbelit seperti ingin merahasiakan lokasi yang ia bicarakan. Tentu saja itu bukanlah langkah yang tepat bagi Rick, karena Rick sudah pasti akan menggagalkan perjalanan ini jika tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah diskusi yang cukup alot, akhirnya mereka pun benar-benar memulai perjalanan ini, hingga sedikit rasa curiga mulai terlintas dalam pikiran Magicom ketika menyadari bahwa tak ada satu orang pun yang tergambar dalam foto-foto lokasi yang Eren bicarakan. Bahkan kecurigaan mereka semakin memuncak ketika Rick menemukan alat penyadap yang terpasang di sana, hingga tiba-tiba mereka menembus rombongan zombie di sepanjang jalan yang tentu saja membuat suasana begitu mencekam. No, they're gone. They got away. Dan meskipun sudah berhasil melewati rombongan itu, kecemasan belum berakhir karena mobil Vance yang mengangkut anggota lainnya tak kunjung datang. Maka dari itu Rick mengajak mereka kembali untuk memastikan keadaan anggota lainnya baik-baik saja. Namun Eren tiba-tiba memberontak ketika melihat tembakan dari kejauhan dan bergegas pergi dari sana. Glenn yang menyadari hal itu pun segera melakukan pengejaran dan harus berjuang keras menghajar zombie-zombie yang berusaha menyerang, hingga ia melihat Eren yang telah tersudut dan mulai melepaskan pria tersebut. Run if you want. I got other things to worry about. I was listening. Sementara itu Rick dan Magicom juga harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan zombie-zombie yang mengepung mereka, hingga Glenn kembali datang dan... Where are they? Eren pun segera mengajak mereka pergi menghampiri sumber tembakan. Siapa sangka ternyata Carl dan kawan-kawan telah berada di sana. Dan bahkan Eren juga begitu senang melihat Eric, si pacar baiknya, yang telah masih selamat di sana. Jadi pacolita ini nih. Pasukan colok lubang tae. Dimana ternyata tembakan itu dilepaskan Eric untuk memberitahu Eren agar segera kembali, karena ia sangat khawatir dengan keadaannya saat ini. Meskipun rekannya terbaring dengan luka yang cukup parah, namun ia juga merasa lega karena pasangannya, wajib pacolita, masih dapat bertahan. Pasangan, yes, iki menungso pacolita. Tak lupa Eren juga berterima kasih kepada kelompok Rick karena telah menyelamatkan orang yang paling ia sayangi dalam hidupnya. Oh iya itu. Maka dari itu ia mulai lebih terbuka dan mengajak mereka untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, ganteng-ganteng pacolita, cocok. Ya, dunia sudah hancur. Sejak saat itu kedekatan mereka mulai terbangun dan terus melakukan perjalanan, hingga setibanya di sana raut wajah penuh harapan benar-benar terpancar menghiasi kesenangan mereka. Meski tak tahu apa yang akan terjadi di balik pintu gerbang itu, mereka tetap akan mencoba masuk ke dalam. Dan apakah kamu siap? Rick dan kawan-kawan pun berharap cemas, takut hal buruk akan terjadi. Karena pada saat itu seorang pria datang meminta mereka untuk menyerahkan senjata yang berada di tangan mereka. Namun Eren segera meyakinkan bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Hingga Rick meminta Sasha untuk sedikit menunjukkan aksinya di sana. Singkat cerita, seorang wanita cantik in the hot tapi tua datang menemui Rick untuk melakukan sedikit wawancara yang akan didokumentasikan dengan alasan bahwa mereka selalu saling terbuka satu sama lain. Wanita itu mengenalkan diri sebagai Deanna, mantan anggota Kongres Distrik 15
sebelum semua wabah ini berlangsung. Namun Rick menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini pangkat sudah tak penting lagi dan mulai menanyakan tempat apa ini sebenarnya. Hingga Diana menjelaskan bahwa tempat ini adalah langkah awal dari kelangsungan manusia dengan pengolahan tenaga matahari, sumber mata air, dan bahkan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Diana pun menceritakan bahwa dirinya pada saat itu berniat kembali ke distrik untuk membantu seluruh penduduknya. Namun anggota militer menyuruhnya menempati wilayah ini dan mereka yang seharusnya menyusul tak kunjung kembali sampai saat ini. Meskipun begitu, persediaan makanan begitu melimpah dan suaminya dulu membangunkan pagar yang dapat kita gunakan untuk berlindung sampai sekarang. Maka dari itu kita membutuhkan kelompok-kelompok dari luar untuk membangun komunitas yang lebih besar, dan kelompok Rick lah yang pertama ia undang untuk datang. Rick pun menyarankan Diana untuk tidak terlalu berani mengambil resiko karena banyak orang di luar sana yang hanya mementingkan keselamatannya sendiri, dan dirinya juga telah membunuh banyak orang karena hal itu. Tentu Diana semakin yakin dengan keberadaan Rick untuk memintanya segera mengambil keputusan apakah Rick mau berpihak kepadanya untuk membangun tempat ini bersama agar anak cucu cicit mereka dapat hidup dengan tenang. Hingga Rick pun mulai menyetujui penyitaan senjata yang dilakukan, dan pada saat itu Aaron juga langsung mengantar Rick untuk melihat secara langsung rumah yang akan mereka tempati. Bahkan ia juga menyampaikan pesan Diana yang memberi mereka kebebasan untuk berkeliling, memeriksa keadaan agar semakin yakin bahwa tak ada niat buruk di antara mereka. Terlihat jelas Rick yang mulai menikmati semua fasilitas rumah mewah, air bersih, alat penyukur dan tak hanya itu, karena juga ada paket delivery makanan setiap hari yang ditunjukkan untuknya. Dan bahkan kurir pengantar paket yang bernama Jesse ini juga merangkap sebagai tukang cukur pribadi yang menambah kenikmatan tempat ini. Mulus anjay. Meski Daryl masih menekuni gaya hidupnya yang lama, namun terlihat jelas mereka mulai nyaman dengan apa yang berada di sekeliling mereka. Bahkan padahal dulu Rick super protektif kepada Carl ketika menginjakkan kaki ke wilayah-wilayah baru. Namun sekarang ia langsung memberinya kebebasan sebagai tanda bahwa ia yakin tempat ini tidak akan membahayakan mereka. Seketika kehidupan berubah begitu drastis. Tempat ini benar-benar tak terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Pada saat itu Magicom juga mengungkapkan kepada Rick bahwa dirinya sudah benar-benar betah dan tak ingin berkelana lagi. Dan tahukah kalian, ada satu hal lain yang akan menambah kesenangan mereka di mana Diana datang bertamu hanya untuk memberitahu bahwa ia akan mencarikan pekerjaan yang tepat seperti keahlian masing-masing. Kurang apa, Jal? Tempat tinggal? Oke. Makanan fasilitas mewah? Oke. Pekerjaan? Wah, anjay, ya bangga oke lah daripada ning jopo cokot zombie ya dak. Waktu pun terus berlalu di mana Rick kembali mengajak mereka berkeliling agar dapat lebih cepat beradaptasi. Siapa sangka pada saat itu ia merasa sedikit cemas karena Carl dan Judith entah pergi kemana. Hingga Joyce pun kembali datang menemuinya dan mengantarkan ke suatu tempat yang ternyata tak hanya pasangan lansia ramah yang mengelilingi mereka saat ini, karena nampaknya Carl juga dapat berteman dengan teman-teman seusianya di sana. Yes, Ron, Enid, dan Mikey, 3 remaja puber yang mungkin akan menjadi kawan baik Carl di tempat ini. Meski sedikit canggung dengan pertemuan itu, namun Carl tetap mencoba bersikap baik dengan sahabat-sahabat barunya. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, Carl memberitahu Rick perihal keresahan hatinya di mana mungkin saja mereka telah berada di tempat yang aman. Namun orang-orang di sini sangatlah lemah sehingga Carl takut kelompok mereka juga akan menjadi lemah. Ternyata Rick juga memikirkan hal yang sama, karena meskipun tempat ini terlihat baik-baik saja, namun Rick menyimpan keresahan yang tak dapat ia jelaskan. Meski semua berjalan seperti alur yang direncanakan, namun Rick tak mau berdiam diri dan terus mencari tahu seluk-beluk tempat ini. Dan pada saat itu tanpa sengaja Carl juga melihat Enid yang diam-diam keluar seperti maling. Carl yang penasaran pun terus berusaha mengikutinya, namun gadis ting-ting itu terlalu cepat dan entah pergi kemana. Hingga tanpa sengaja ia berpapasan dengan Rick yang tengah mengawasi keadaan sekitar. Dan pada saat itu beberapa zombie juga mulai mendekat. Dan lihatlah,
Di sisi lain, Tara, Glenn, dan Noah tengah mengamati keadaan sekitar. Tiba-tiba bertemu dengan Aiden dan Nicholas yang hendak pergi memeriksa keadaan di luar camp saat ini. Tanpa basa-basi lagi, pria itu pun mulai memberi mereka senjata dan mengajak pergi bersamanya. Hingga siapa sangka pria itu mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu bermain dengan zombie yang tentu saja membahayakan keselamatan mereka. What the hell? Aiden pun begitu marah atas kejadian itu dan merasa sok paling kuat dengan mencaci maki mereka di sana. Daryl dan lainnya yang mendengar keributan itu pun segera mendekat, dan tentu kalian sudah tahu bahwa mencari masalah dengan kelompok Rick adalah sebuah kesalahan besar. You wanna end up on your ass again? Untung saja Deanna segera datang memisahkan perselisihan mereka dan memberitahu Aiden bahwa kelompok Rick saat ini adalah bagian dari komunitas dan memiliki hak yang sama seperti kamu. Bahkan pada saat itu Deanna juga mengangkat Rick dan Magicom sebagai polisi wilayah ini agar kepercayaan kembali terbangun. Rick dan Magicom pun menerima tugas itu dan terlihat jelas Daryl yang nampaknya kecewa dengan keputusan itu. Hingga di malam harinya Carol mengingatkan bahwa mereka tidak boleh terlalu tergiur dengan semua kenikmatan yang tersedia karena itu akan membuat mereka terbuai dan terlihat lemah. Namun dengan tegas Rick mengatakan bahwa hal itu tak akan mungkin terjadi karena kita akan tetap kuat dan bahkan juga akan menguasai tempat ini jika hal buruk datang mengancam mereka. Meski semua berjalan seperti semestinya, Sasha tak mau terlalu menikmati zona nyaman dan terus mempertajam kemampuannya di sana. Begitu juga dengan Daryl yang lebih nyaman menjadi manusia kubu dengan terus berpatroli hingga ia mulai menyadari bahwa Aaron terus mengikutinya. Aaron pun begitu terkejut dengan kemampuan Daryl yang dapat menyadari persembunyiannya dengan sangat amat mudah. Namun meskipun begitu, ia tetap meminta Daryl tenang karena dirinya tak mempunyai niat buruk dan hanya ingin membangun hubungan baik dengannya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, tanpa sengaja Aaron melihat sebuah kuda yang melintas dan mulai memberi tantangan kepada Daryl untuk kembali membuktikan kemampuannya di sana. Tentu itu sangatlah mudah dilakukan mengingat Daryl yang hidup di hutan sejak dini. Namun sebelum Daryl benar-benar menangkap kuda itu, tiba-tiba beberapa zombie mendekat dan Come on, they're coming! Aaron yang tak mau kuda itu lolos pun mengajak Daryl untuk segera melakukan pengejaran. Namun sayang seribu sayang, dengan banyaknya zombie di luar sana membuat mereka terlambat dan akhirnya kuda itu mati sia-sia. Sementara itu nampaknya Rick dan Magicom terus mendapat instruksi dari Deanna di mana mereka akan bertanggung jawab atas keamanan para warga sebagaimana layaknya polisi pada umumnya. Bahkan pada saat itu ia juga meminta Maggie untuk selalu berada di sampingnya karena ternyata ia berencana untuk memulihkan pemerintahan, perdagangan dan kehidupan yang lebih layak agar semua kembali berjalan dengan baik. Memang hal itu sangat sulit dan butuh proses yang panjang, tapi apakah kalian tidak percaya semua akan terjadi? Mereka pun tak meragukan perkataan Deanna sedikit pun dan mulai mengajaknya mengamati tembok-tembok untuk memastikan keamanan mereka. Dan sebagai polisi yang baik, Rick pun mengatakan bahwa mulai saat ini mereka harus berjaga 24 jam dengan penuh perlengkapan karena ia khawatir banyak orang jahat yang masih berkeliaran di sana. Bahkan pada saat itu Sasha juga mendekat dan mengajukan diri untuk ikut dalam tugas ini. Deanna pun menyetujui hal itu dan juga mengizinkan Sasha bergabung. Namun
namun dengan sebuah syarat di mana mereka harus menghadiri pesta yang akan ia adakan. Tentu timbul sedikit pertanyaan di antara mereka, namun Rick tak membantah perkataan itu dan bergegas menemui Carol karena ternyata mereka berencana untuk mencuri beberapa senjata sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi jika hal-hal buruk terjadi. Singkat cerita, Carol dan Rick pun benar-benar menghadiri pesta yang tengah berlangsung, di mana mereka disambit dengan sangat baik dan bahkan Deanna juga tak segan-segan memperkenalkan suaminya yang bernama Rex, si pembangun tempat ini, kepada mereka. Terlihat jelas kedekatan mulai terbangun dan semua orang saling menikmati suasana ini hingga ketika Olivia, si penjaga gudang senjata, datang. Carol berpamitan kepada Rick untuk segera memulai aksinya. Dan setelah perburuan yang mereka lakukan, Aaron pun mengajak Daryl untuk makan malam bersama di kediamannya. Terlihat jelas Daryl dihargai dengan sangat baik di tempat ini, hingga Eric meminta Aaron untuk menunjukkan sesuatu kepada Daryl yang ternyata tentu Daryl begitu senang karena dengan spare part yang tersedia, dirinya bisa membuat Herek dan menjadi pria CB seperti yang selama ini ia impi-impikan. Namun bukan itu tujuan utama dalam perbincangan kali ini, karena ternyata Aaron berniat untuk meminta Daryl menjadi tim perekrut menggantikan Eric yang saat ini belum dapat beraktivitas dengan baik. Daryl pun sempat merasa heran karena dari sekian banyak orang mengapa harus dirinya. Namun Aaron segera menjelaskan bahwa dengan kemampuan Daryl, tugas ini sangat cocok untuknya. Terlebih lagi Aaron juga merasa bahwa Daryl dapat membedakan manusia baik dan buruk yang akan bergabung dalam kelompok mereka. Daryl pun merasa tersanjung dengan pujian itu hingga akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Dan kini secara perlahan Carol mulai mengambil satu persatu senjata di sana. Namun perhatiannya teralih ketika tiba-tiba Sam, putra Jesse, datang melihat aksinya. Carol yang merasa was-was pun terpaksa mengancam Sam untuk tetap merahasiakan hal ini. Bahkan ia juga menegaskan bahwa jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, dirinya tak akan segan-segan mengambil tindakan. Sementara itu kemeriahan pesta masih terus berlangsung, dan bahkan nampaknya Rick juga mulai tergoda dengan sikap keibu-ibuan Jesse yang menimang Judith dengan sangat baik di sana. Sedangkan kini Carol pun mulai membagi senapan-senapan yang berhasil ia dapatkan. Namun dengan tugas yang telah Aaron berikan, nampaknya Daryl mulai enggan berprasangka buruk dengan tempat ini lagi. Bahkan Magicom juga mempunyai pikiran yang sama dengan berniat untuk menanggalkan samurainya di sana. Hingga ketika mereka kembali ke camp, tiba-tiba Rick berpapasan dengan Jesse yang tengah menikmati indahnya sore hari bersama suaminya. Entah apa yang dipikiran Rick saat ini, namun sepertinya ia mulai merencanakan sesuatu dan Where are the girls? The sticks and the spades are on my head. Seiring berjalannya waktu, Daryl pun mulai memacu kuda besinya untuk menjalankan tugas bersama Aaron. Sementara itu Rick dan Deanna juga meminta Glenn dan lainnya untuk menjalankan sebuah misi bersama Aiden dan Nicholas, di mana mereka harus mengambil sebuah alat penguat listrik yang tersimpan di sebuah gedung. Singkat cerita, setibanya di gedung itu, mereka mulai bersiap-siap memulai pergerakan, dan bahkan Noah juga menyempatkan diri untuk melakukan sedikit pelemasan. Hingga mereka pun mulai bergegas, mulai melakukan penelusuran mencari barang yang mereka butuhkan. Glenn sempat meminta Aiden untuk berhati-hati, mengingat ini merupakan tempat yang sangat luas. Namun tetap saja ia tak memperdulikan hal itu dan merasa mampu mengatasi semua ini dengan mudah. Maka dari itu mereka pun mulai berpencar memperluas pencarian, dan nampaknya saat ini mereka harus sangat berhati-hati karena ternyata banyak zombie yang terjebak di dalam sana. Let's get to work. Hingga ketika Tara dan Eugene berhasil menemukan barang yang mereka cari, tiba-tiba seekor zombie berpakaian militer datang mendekati Aiden. Pria itu masih bersikap santai dengan menembakinya secara perlahan. Namun nampaknya Glenn mulai menyadari sesuatu dan
Seketika suasana begitu mencekam karena zombie-zombie mulai berdatangan mendengar suara ledakan itu dan juga mereka melihat dengan jelas Aiden yang terjebak di sana. Bahkan pada saat itu Glenn dan Noah juga melihat Eugene begitu cemas karena melihat Tara yang terkapar di hadapannya. Hingga tiba-tiba seekor zombie mulai datang mendekatinya yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan. Untung saja Glenn dan Noah segera menyadari hal itu sehingga mereka mulai bergegas melakukan tindakan untuk membawa Eugene dan Tara pergi ke tempat yang lebih aman. Mereka pun terlihat begitu cemas dengan keadaan Tara yang terluka cukup parah, dan bahkan bersamaan dengan itu Aiden yang masih terjebak di luar sana juga terus berteriak meminta untuk diselamatkan. Kita tahu bahwa situasi ini sangatlah sulit mengingat banyaknya zombie yang telah memenuhi ruangan. Namun Eugene meminta Glenn untuk tetap berusaha menyelamatkannya dan Clear over the shelves. I'll draw some of them over. 1, 2, 3. bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Abraham yang tengah menjalani pekerjaan yang seharusnya tak ia lakukan, dimana seorang sersan diberi tugas menjadi kuli memindahkan semua puing-puing ini. Abraham pun sedikit termenung memikirkan apakah dirinya pantas mendapatkan posisi ini, hingga tiba-tiba zombie mulai bermunculan dan berusaha menyerang. Mother dick. You take out the asses. I got the uglies. Come on, don't be shy. Come on, mother dick. So, but you're still alive. Dan kini Eugene yang menyadari keadaan Tara semakin memburuk pun berusaha membawanya pergi dari sana. Bahkan Eugene saat ini benar-benar nekat dengan memberanikan diri melawan para zombie yang menghadang. Sedangkan Glenn, Noah, dan Nicholas harus menghadapi keadaan yang begitu sulit karena menyadari Aiden yang tertancap dan terluka sangat parah di sana. Dengan itu Glenn pun terus berusaha menyelamatkan Aiden agar mereka segera keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Namun ternyata Nicholas tak juga berbeda dengan pria-pria lainnya dan berniat pergi dari sana tanpa memperdulikan nasib Aiden yang tengah menahan rasa sakit di sana. Tentu hal itu membuat Glenn merasa heran, namun pada saat itu Noah juga mulai kewalahan menghadapi zombie yang semakin mendekat, sehingga dengan terpaksa ia mengajak Glenn pergi dari sana. Glenn sebenarnya tak mau hal itu terjadi, namun mau bagaimana lagi, tak ada cara lain yang dapat ia lakukan. Dan mereka pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Namun lagi-lagi Nicholas tak mau bekerja sama dengan baik sehingga mereka terjebak di dalam sana. Dan setelah berhasil lolos dari serangan para zombie, Francie pun sangat marah. Begitu juga dengan Abraham yang menegaskan bahwa mulai saat ini dirinya lah yang akan memimpin pekerjaan ini demi keselamatan bersama. Siapa sangka Toby tak terima akan hal itu dan diam-diam bergegas melaporkannya kepada Deanna. Hal itu pun menjadi sedikit perdebatan mengingat Abraham tak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Namun Maggie segera menyela perkataan dan menegaskan bahwa memang inilah alasan mengapa mereka berada di tempat ini. Kembali dengan perjuangan Glenn, Noah, dan Nicholas yang masih terjebak di dalam sana. Suasana semakin mencekam karena mereka benar-benar terjebak dan tak lagi mempunyai harapan. Namun siapa sangka Eugene datang membantu dengan mengalihkan perhatian semua zombie di sana. Dengan itu Glenn pun meminta Nicholas menahan pintu agar mereka dapat memecahkan kaca dan keluar dengan selamat. Namun sungguh bajingan, pria itu tak menuruti perkataan Glenn dan hanya memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Pantas saja Deanna sibuk merekrut kelompok dari luar. Lawang kelompoknya cepu semua, cok. Hingga tindakan bodoh itu membuat Noah tersudut dan terpaksa menjadi santapan zombie liar di sana.
Tentu Glenn sangat marah dan bahkan pria itu juga masih sempat mengancam Eugene untuk meninggalkan tempat ini. Watak pria itu benar-benar membuat Glenn kecewa. Namun ia juga tak berani mengambil tindakan dan akhirnya membawanya pergi dari sana. Semisal Rick yang dalam posisi ini pasti Nicholas sudah mati, Cok. Melu gregetan aku, sumpah. Dan tahukah kalian ketika semua tengah sibuk di luar sana, entah apa yang merasuki pikiran Gabriel. Tiba-tiba pria itu datang menemui Deanna dan memberitahu bahwa kelompok Rick bukanlah kelompok yang baik. Deanna pun berusaha untuk tidak terpancing karena merasa hal itu wajar dilakukan untuk bertahan. Namun Gabriel terus menegaskan bahwa kelompok Rick tidak seperti apa yang dibayangkan, sehingga membuat Deanna mulai merasa was-was tanpa menyadari keberadaan Maggie yang tengah mendengar perbincangan mereka. Bersamaan dengan itu Carol menyempatkan diri pergi menemui Rick untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi yang mungkin saja Jesse dan Sam tengah mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat ini. Tentu Rick merasa heran dengan informasi yang Carol berikan, namun ia sangat yakin karena gerak-gerik Sam menunjukkan bahwa dirinya tengah berada dalam bahaya. Maka dari itu Carol pun menyarankan Rick untuk segera mengambil tindakan jika KDRT benar-benar terjadi. Rick harus membunuh Pete untuk menghentikannya. Dengan berita kematian Aiden, Deanna dan Rick pun sangat terpukul dan meratapi kesedihannya di sana. Dan tak lupa ia juga kembali melihat video pengakuan Nicholas tentang kematian Aiden, di mana pria itu benar-benar membalikkan fakta seolah-olah semua terjadi karena kesalahan Glenn yang pergi meninggalkan mereka ketika kejadian itu berlangsung. Untung saja Deanna tak langsung mempercayai penjelasan itu sebelum menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sedangkan kini Glenn tak henti-hentinya memberi penjelasan kepada Rick perihal apa yang telah ia alami sebenarnya. Rick pun memintanya untuk tetap tenang karena mau bagaimanapun mereka akan melewatinya bersama. Pada saat itu Carol juga datang menemui Rick untuk memberitahu bahwa dirinya berhasil mendapatkan informasi lebih tentang Jesse dan mengajaknya untuk segera mengambil tindakan. Rick pun begitu senang dengan informasi yang Carol sampaikan. Namun yang jadi masalah, mengapa masalah-masalah ini harus terjadi secara bersamaan? Tak mau masalah semakin berlarut, Rick pun memberanikan diri menemui Deanna untuk memberitahu apa yang saat ini tengah dialami Jesse. Deanna pun tak mau merespon lebih masalah itu karena kita semua harus tahu bahwa Pete sudah sangat berjasa menyembuhkan banyak warganya. Terlebih lagi dengan kematian Aiden masih membuatnya sangat terpukul sehingga ia tak mau berpusing-pusing ria untuk memikirkan masalah ini. Mendengar hal itu, Rick pun menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengambil tindakan dan bahkan dengan embel-embel ladusing yang Rick miliki saat ini. Ia tak akan segan-segan menghabisi Pete jika tak dapat diatur dengan kata-kata. Tentu saja Deanna melarang hal itu karena mereka tak pernah diajarkan untuk saling membunuh. Bahkan ia juga menegaskan jika Rick mengambil tindakan tak sesuai perintahnya, ia tak segan-segan akan menyuruhnya pergi dari tempat ini. Di sisi lain, Magicom yang tengah bersiap menjalani rutinitasnya pun dikagetkan dengan kedatangan Rosita, di mana wanita itu memberitahu bahwa Sasha telah meninggalkan pos keamanan yang mungkin saja pergi ke tengah hutan sendirian. Merasa khawatir akan hal itu, mereka pun bergegas pergi mencari keberadaannya saat ini. Dan tak lupa pada saat itu Rosita juga sedikit mengungkapkan kekecewaannya terhadap Magicom yang sudah terlihat lemah selama berada di tempat ini. Sedangkan Carl yang dirundung rasa penasaran pun menyempatkan diri pergi mengikuti Enid yang selalu diam-diam pergi entah kemana. Siapa sangka ABG itu begitu pandai berkamuflase dan dengan cepat merasakan eksistensi seseorang sehingga menyadari keberadaan Carl di sana. Dengan itu Carl pun segera mengajaknya kembali ke camp, mengingat tempat ini sangatlah berbahaya untuknya. Namun Enid merasa semua akan baik-baik saja dan bahkan mengajak Carl bermain dengan salah satu zombie yang berada di sekitar mereka saat ini. Sejak saat itu Carl pun sadar bahwa Enid bukanlah ABG kaleng-kaleng dan mulai mencari tahu kehidupan Enid sebelum mereka tinggal bersama. Namun belum sempat pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba segerombolan zombie mulai mendekat sehingga Enid bergegas mengajaknya untuk bersembunyi. Dan momen ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, tapi slow cuy, belum sebarbar itu. Nanti masih ABG, kalau udah 20 ke atas baru brutal dia.
Beralih ke Sasha yang kini tengah menumpas habis seluruh zombie yang ia temui. Hingga Magicom dan Rosita yang melihat hal itu pun berniat untuk mengajaknya kembali ke camp. Namun dengan tegas Sasha menolak ajakan itu dan terus melanjutkan aksinya. Seketika Magicom mulai teringat dengan kehebatannya dulu dan mulai menyadari bahwa perkataan Rosita kepadanya memang benar. Dengan itu Magicom pun mulai kembali beraksi membantu Sasha menumpas habis para zombie yang berkeliaran, dan bahkan ia juga sempat menyelamatkan Sasha yang terlihat sedikit kewalahan di sana. Told you to go. Ketegangan pun dirasakan Daryl dan Aaron yang tengah menjalankan tugas mencari anggota baru untuk bergabung. Siapa sangka pada saat itu mereka menemukan mayat-mayat terbunuh dengan kejam, dan bahkan juga seorang wanita yang terikat mati mengenaskan di sana. Sedikit kejadian itu sebenarnya hanya ingin memberitahu kita bahwa ada musuh lain yang berkeliaran, hingga tiba-tiba kembali ke Rick yang kini memberanikan diri untuk mendatangi Jessie. Wanita itu pun mengira bahwa Rick membutuhkan sedikit hiburan karena kematian Noah. Namun bukan itu, karena maksud dan tujuan Rick datang hanya untuk melepaskan Jessie dari kekerasan yang sering ia rasakan. Tentu Jessie merasa heran mendengar hal itu. Mengapa masalah pribadinya begitu penting untuk Rick, hingga ia mulai sadar bahwa Rick mempunyai maksud lain dan menegaskan bahwa dirinya sudah menikah. Wanita mahal ini coy sangat menghormati pernikahan meski apapun yang telah terjadi. Melihat respon Jessie yang kurang baik, Rick pun sempat pergi menjauh berniat untuk membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba ia memutuskan untuk kembali menemui Jessie dan memberitahu bahwa Sam sempat meminta senjata kepada Carol untuk melindunginya. Sempat terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, namun akhirnya Jessie merasa tergugah dengan ketulusan yang saat ini Rick berikan. Wah, tak kira bakal nolak dengan alasan setia karo suaminya. Hingga siapa sangka Pete datang melihat kedekatan mereka yang tentu saja membuat pria itu sangat marah. Dengan semua pertimbangan yang telah ia pikirkan matang-matang, Jessie pun meminta Pete pergi. Namun tentu saja pria itu merasa heran dengan perkataan istrinya sendiri, hingga amarahnya begitu memuncak dan melampiaskannya kepada Rick yang berada di sana. Hingga No! Come into my house! Stop it! perkelahian itu terjadi begitu dramatis, tak ada yang mengalah dan terus saling menyerang. Bahkan keributan itu mulai memancing para warga datang mendekat, hingga akhirnya Diana segera menghentikan perkelahian tersebut. Rick pun sangat marah mendengar keputusan Diana dan menegaskan bahwa dirinya tak bisa membiarkan para warganya mempunyai kehidupan yang liar seperti di luar. Tak lupa Rick juga menegaskan bahwa untuk membangun kehidupan yang baik, maka mereka harus siap kehilangan anggota-anggotanya yang membawa pengaruh buruk. Hingga tiba-tiba Stand by. Sebelum berlanjut, mari kita lihat perjalanan Morgan, si pria solo rank yang ajaibnya masih dapat bertahan sampai detik ini. Hebat banget ini orang. Namun siapa sangka di tengah kesendiriannya, seorang pria dengan gambar huruf W di jidatnya datang menemuinya. Meski senapan itu tepat mengarah ke tubuh Morgan, namun ia masih terlihat begitu tenang. Bahkan ketika pria itu mengatakan ingin merampas semua barang dan juga membunuhnya, ia tetap mencoba mengalah agar keributan tidak terjadi. Hingga seorang pria lainnya datang secara tiba-tiba langsung melakukan penyerangan. Entah mata saya salah lihat atau bagaimana, sepertinya itu Great Dedengkot Terminus, cok. Oke, lanjut. Meski telah memukulnya secara telak, Magicom pun tetap setia menunggu Rick di sana. Hingga ketika ia tersadar, Magicom menyambutnya dengan sangat baik dan bahkan juga menjelaskan bahwa Diana menyuruhnya untuk menyembunyikan Rick ke tempat yang lebih aman agar situasi tidak semakin memburuk. Pada saat itu Glenn dan lainnya juga datang mendekat. Bahkan Carol pura-pura menanyakan dari mana Rick mendapatkan senjata, yang padahal Carol sendirilah yang mengambil senjata itu untuknya. Rick pun memahami hal itu karena ia tahu
betul bahwa Carol tak mau anggota lainnya mempunyai pikiran buruk terhadap mereka, hingga tiba-tiba Glenn memberitahu bahwa Deanna akan mengadakan sebuah pertemuan yang mungkin saja itu dilakukan untuk mengeluarkan Rick dari tempat camp tersebut. Sementara itu nampaknya Maggie menyempatkan pergi menemui Deanna untuk membatalkan pertemuan agar tidak memancing keributan. Tak lupa ia juga memintanya untuk membebaskan Rick dari segala tuntutan dan membiarkannya hidup bebas di tempat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Deanna lah yang telah mengundang mereka untuk bergabung. Deanna pun menegaskan bahwa mau bagaimanapun pertemuan akan tetap berlangsung, namun perihal keputusan atas keberadaan Rick benar-benar akan ia serahkan sepenuhnya kepada seluruh warganya. Merasa permintaannya tak dipenuhi, Maggie pun datang menemui Glenn untuk memberitahu bahwa pertemuan akan tetap berlangsung dan mereka juga harus benar-benar menyiapkan diri untuk mengantisipasi jika hal buruk terjadi. Tentu Glenn menanggapi perkataan itu dengan baik, namun siapa sangka belum sempat mereka berbincang lebih jauh, tiba-tiba Glenn melihat gerak-gerik Nicholas yang begitu mencurigakan. Glenn yang diselimuti rasa penasaran pun bergegas pergi mengikutinya, namun tiba-tiba sedangkan Daryl dan Aaron terus menyusuri hutan tanpa sengaja melihat seseorang pria dari kejauhan. Tentu Daryl merasa curiga dan segera mengajak Aaron untuk memeriksanya. Namun setelah beberapa waktu berlalu, tak satu jejak pun yang berhasil mereka dapatkan. Dengan itu Aaron berencana untuk menghentikan pencarian, namun Daryl menolak karena mundur sama dengan kekalahan. Maka dari itu Daryl terus mengajaknya untuk melakukan pemeriksaan dan bahkan juga tak mau melewatkan bangunan-bangunan yang telah terbengkalai di sana. Hingga tanpa sengaja mereka melewati beberapa mobil pengangkut makanan yang tentu membuat mereka sangat senang. Namun siapa sangka hal itu malah akan menjadi momok menakutkan, dan ketika mobil itu dibuka ternyata dengan banyaknya zombie yang mendekat, mereka pun tak bisa berbuat banyak hingga akhirnya terjebak di dalam sana. Pada saat itu Aaron sempat berpikir untuk nekat keluar, namun Daryl memintanya untuk sabar dan berharap bantuan akan datang. Hingga tanpa sengaja mereka menemukan sebuah pesan yang tertinggal di sana. Tentu pesan dengan nada mengancam itu membuat mereka mulai cemas, hingga Daryl berniat keluar untuk mengalihkan para zombie yang mengerumuni mereka saat ini. Namun Aaron tak mengizinkannya pergi sendirian dan berniat untuk berjuang bersama, hingga di saat mereka bersiap untuk kembali melakukan pergerakan dan tiba-tiba setelah ketegangan yang mereka rasakan, Aaron pun mulai memperkenalkan diri dan memintanya untuk singgah sementara waktu di camp mereka. Namun nampaknya Morgan menolak hal itu karena dirinya mempunyai tujuan lain. Hingga ketika ia memperlihatkan peta yang ia miliki, Daryl pun sangat terkejut karena ada nama Rick yang tertulis jelas di sana. Singkat cerita, Magicom pun datang menemui Rick untuk memintanya bersiap karena pertemuan akan segera berlangsung. Mendengar hal itu, Rick pun memberikan senapannya kepada Magicom untuk berjaga-jaga jika hal buruk benar-benar terjadi. Namun Magicom menolak senapan itu dan menegaskan bahwa di tempat ini mereka tak membutuhkan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika Magicom pergi, Rick mulai menyadari sesuatu hal buruk tengah terjadi, hingga ia segera bergegas dan menemukan pintu gerbang yang telah terbuka tanpa penjaga. Entah siapa yang melakukan hal itu, namun Rick tahu betul bahwa zombie telah berhasil masuk ke dalam sehingga ia harus segera melakukan pencarian. Sedangkan kini Gabriel melihat Sasha yang telah termenung di ruangannya untuk meminta sedikit pencerahan karena jalan hidupnya yang sudah terlalu gelap. Gabriel pun menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa kesalahan Sasha sudah terlalu banyak, hingga wanita itu mulai naik pitam dan
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Glenn yang terus mengejar Nicholas. Yes, meskipun telah tertembak, ia tak akan membiarkan pria itu pergi dengan selamat, dan terlebih lagi kematian Noah yang belum dapat ia lupakan begitu saja. Glenn pun sangat marah dan berniat untuk membunuhnya di sana, namun rasa iba masih terlintas di pikiran Glenn sehingga ia mengurungkan aksinya tersebut. Dan ternyata saat ini pertemuan telah berlangsung di mana Diana berencana untuk segera memulai voting perihal keberadaan Rick di tempat ini. Magicom pun terus berusaha meminta Diana untuk tetap sabar menunggu karena ia yakin pasti Rick akan datang bergabung bersama mereka. Namun tetap saja Diana tak memperdulikan hal itu dan segera berniat untuk mengakhiri semua ini. Dengan tegas Carol pun mengatakan bahwa memang Rick pria yang keras dan terlihat sangat jahat. Namun harus kalian tahu bahwa Rick telah menyelamatkan kelompoknya dari orang-orang jahat yang berusaha menyerang berkali-kali. Yang padahal tanpa mereka sadari Rick saat ini tengah berjuang mati-matian menghajar zombie yang berhasil menerobos masuk demi keselamatan mereka semua. Namun tetap saja Diana tak mempercayai semua penjelasan Carol, dan terlebih lagi sebelum semua ini terjadi Gabriel juga sempat memberitahu keburukan Rick dan kawan-kawan kepadanya. Hingga di tengah-tengah perdebatan itu tiba-tiba Rick datang mendekat membawa seekor zombie yang telah berhasil ia tangkap. Dengan itu Rick pun kembali menegaskan bahwa apa yang di luar sana pasti akan senantiasa mengancam mereka. Maka dari itu kita harus waspada terhadap siapapun, dan akan kutunjukkan bagaimana cara bertahan hidup dengan baik dan benar, dan akhirnya dapat kembali mendapatkan sedikit kepercayaan di sana. Hingga siapa sangka di tengah ketegangan itu tiba-tiba Pete datang memecah pertemuan mereka dan berniat untuk balas dendam kepada Rick. Namun ketika Rick berusaha menghentikannya, tiba-tiba Diana pun sangat sedih dan marah melihat suaminya yang telah terkapar berlumuran saus tomat, dan langsung meminta Rick untuk mengambil tindakan dan Do it. Rick? Walking Dead Season 5 selesai. Hayo, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari ending Season 5 ini? Ya benar, kalian harus selalu waspada dimanapun kalian berada. Dan ingatlah, zona nyaman tak boleh membuat kalian lemah. Dan meskipun beberapa karakter utama telah mati, sayang banget ya, namun dengan kemunculan Morgan, saya yakin akan menambah keseruan di season-season selanjutnya. Anjay, Morgan jago banget ini main itunya, parangnya, main tongkat maksudnya. Jadi apabila ada salah kata, alur yang kurang pas, ataupun kesalahan yang tidak kami sengaja, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan agar kita dapat lebih berkembang bersama. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.